Bab 581, Kebangkitan Kedua, lengkap. The Overlord Dragon berubah lebih dari cincin jiwanya dan jiwa bela diri. Saat ini ada lonjakan kuat esensi darah di dalam tubuh Tang Wulin. Itu sangat ekstrim sehingga bahkan tanpa kendali, esensi darah yang kuat sudah menghantam segel Raja Naga Emas kelima di dalam tubuhnya. Tang Wulin sepenuhnya sadar sekarang. Dia mati-matian berusaha untuk menenangkan esensi darahnya, tetapi segel kelima jelas telah mengendur. Tidak perlu bertanya pada Tang Tua, karena Tang Wulin bisa merasakannya sendiri. Setelah 49 hari mengendalikan dirinya, bersama dengan porsi besar esensi jiwa dan daging hewan samudera, dia bisa mematahkan segel kelima kapan saja dia mau. Dengan perkembangan basis kultivasinya menjadi 4 cincin, kekuatan keseluruhannya telah mengambil lompatan ke depan. Terutama yang patut dicatat adalah kebangkitan kedua jiwa bela diri Blue Silver Grace-nya. Ini adalah perkembangan luar biasa yang tidak pernah dia duga. Sampai saat ini, kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas adalah senjata terhebatnya. Dibandingkan dengan itu, jiwa bela dirinya tampak jauh lebih lemah. Namun, Tang Wulin sudah bisa merasakan kekuatan setelah peningkatan baru untuk rumput Blue Silver-nya, mengubahnya menjadi Kaisar Blue Silver. Jika dia harus menghadapi paket hiu putih besar Devil Soul lagi, dia sekarang yakin benar-benar menghancurkan mereka berkeping-keping. 4 cincin berarti bahwa dia juga telah naik ke peringkat pandai besi 6 juga, dan itu menandakan bahwa dia telah mencapai fondasi batin untuk menjadi Master Armor pertempuran satu kata. Jiwa roh naga tuan 10.000 tahun berarti bahwa dia tidak perlu mencari jiwa roh lain bahkan jika dia mengolah 6 cincin atau 7 cincin di masa depan. Dia akhirnya mengambil langkah ini. Itu tidak mudah. Dikatakan bahwa menumbuhkan kekuatan jiwa seseorang menjadi lebih sulit setelah peringkat ke-40, tetapi setelah mengambil langkah besar ke depan, jiwa bela dirinya telah berevolusi untuk kedua kalinya. Setidaknya kecepatan kultivasinya tidak akan lebih lambat dari teman-temannya. Dia baru berusia 15 tahun sekarang, jadi dia punya banyak waktu. Dia menggerakkan pikirannya dan tanaman merambat Blue Silver melambai diam-diam. Mereka melayang di permukaan laut dengan ukuran membesar dan mendukung tubuh Tang Wulin. Guru, Tang Wulin memandang ke arah Mu Ye. Mu Ye berkata dengan lega, kamu akhirnya menyelesaikan kebangkitan kedua. Bagaimana perasaanmu? Tang Wulin tersenyum. Aku merasa luar biasa. Aku pikir ini bisa dilihat sebagai keberuntunganku setelah semua kesulitan, kan? Mu Ye mengangguk. Untukmu, hari-hari terberat sudah berakhir. Pelatihanmu yang akan datang akan sedikit lebih mudah. Ekspresi Tang Wulin sedikit menegang. Guru, Anda tahu, saya sudah melakukannya untuk beberapa waktu sekarang. Bukankah saya boleh beristirahat selama beberapa hari? Mu Ye berkata dengan suara yang dalam, prestasi didasarkan pada ketekunan dan sia-sia karena kecerobohan. Bagaimana Anda bisa beristirahat sekarang? Saya akan membiarkan Anda beristirahat malam ini. Saat ia mengatakan ini, tubuhnya melintas dan dalam sekejap, ia berdiri di samping Tang Wulin. Kemudian, dia meraihnya dan melompat ke udara. The Blue Silver Grace, yang berkelip dengan kilau emas gelap, menyusut dan kembali ke tubuh Tang Wulin. Mereka berdua mengejar kapal itu. Dini hari berikutnya, ketika Tang Wulin tersadar dari meditasinya, langit baru mulai menyala. Dia bergegas ke balkon dan menghadap ke timur saat dia menunggu kedatangan Fajar Valet. Itu tentu berbeda. Jiwa bela dirinya telah berevolusi dari Blue Silver Grace ke Blue Silver Emperor. Kecepatan peningkatan kekuatan jiwanya telah meningkat secara nyata. Bahkan jika lautan itu tidak cocok untuk budidaya jiwa bela diri sistem tumbuhan, Tang Wulin masih merasa bahwa kemajuannya mempercepat setidaknya 3 kali lipat. Apakah ini rasanya memiliki jiwa bela diri yang kuat? Dia telah menghabiskan 49 hari mondar-mandir di ujung hidup dan mati untuk potensinya. Akhirnya, dia membangunkan sumber kekuatan utama Blue Silver Grace-nya, dan itu terasa luar biasa. Dia benar-benar berterima kasih kepada Mu Ye. Tanpa guru Mu Ye, dia tidak akan pernah mencapai tingkat ini. Setelah dia selesai melatih Purple Demon Eyes, matahari sudah naik di atas permukaan laut dan memandikan 2 kapal besar dalam cahaya kemasannya. Sekarang, mereka sudah menempuh 2/3 perjalanan. Mereka semakin dekat ke Star Luo kontinen. Belakangan ini, partai resmi sering menyelenggarakan beberapa kegiatan pertukaran dan melibatkan semua orang. Para anggota korps diplomatik dari kedua belah pihak juga menjadi semakin akrab satu sama lain.
Dia mendorong pintunya terbuka dan hendak mengetuk pintu Gu Yue untuk mengundangnya sarapan ketika pintu ruangan secara diagonal berlawanan dengan pintu yang terbuka. Su Xiaoyan berjalan keluar dari dalam. Ketika dia melihat Tang Wulin, dia tertegun sejenak. "Kapten, kamu." Tang Wulin tersenyum. "Ada apa Xiaoyan? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tidak bisakah kamu mengenaliku lagi?" Su Xiaoyan menggelengkan kepalanya. "Bukan itu. Hanya saja kamu terlihat berbeda entah bagaimana. Bagaimana kamu merawat kulitmu dengan baik? Kamu sepertinya bercahaya, dan aura kamu, ini sedikit menakutkan bagiku." Hah, Tang Wulin sedikit terpana. Dia secara insting menarik auranya. Baru saat itulah Su Xiaoyan agak rileks. "Itu lebih baik." Petik 2. Tang Wulin menggaruk kepalanya. "Saya memiliki terobosan selama kultivasi tadi malam. Saya tidak menyadari kurangnya kendali atas aura saya sendiri. Itu tidak akan terjadi lagi." Memang, dia tidak menyadarinya sendiri. Setelah mencapai 4 cincin dan menyatu dengan jiwa roh naga Overlord, auranya juga hampir menjadi campuran dari keganasan naga tuan dan aura Raja Naga Emas. Meskipun Overlord Dragon benar-benar galak, itu menampilkan pengiriman lengkap ketika dihadapkan dengan Raja Naga Emas. Namun, aura Raja Naga Emas itu sendiri juga mengalami keganasan baru di bawah pengaruh Tuan Naga. Tang Wulin sendiri tidak bisa merasakan apa-apa, tetapi Su Xiaoyan segera menyadari perubahan itu. "Terobosan, Kapten, kamu akhirnya di peringkat 40 sekarang." Su Xiaoyan menutup mulutnya dan terkikik. Tang Wulin batuk agak canggung. "Apa maksudmu, akhirnya? Apakah aku benar-benar lambat?" Su Xiaoyan mengangguk segera. Dia kemudian mengeluarkan serangkaian tawa yang terdengar seperti lonceng perak dan lari. Mereka memiliki percakapan di luar. Tang Wulin tidak perlu mengetuk. Pintu Gu Yue sudah dibuka. Yang lain juga keluar dari kamar mereka. Gu Yue telah mendengar mereka berbicara. Dia menatap Tang Wulin dengan kaget. "Kamu sudah memecahkan ini dengan cepat." Tang Wulin mengangguk. "Aku harus bekerja keras untuk menyamai kecepatan kalian." Ye Xinglan juga keluar saat ini dan berkata, "Saya sudah mencoba beberapa kali selama beberapa hari terakhir dan saya tidak bisa menyelesaikan komponen inti terakhir, apapun yang terjadi. Saya memulai proses membuat baju perang untuk Anda semua sekarang Kapten, mari kita mulai dengan Anda. Saya sudah membuat Rerebres dan Pauldron yang tepat untuk Anda. Saya ingin menyelesaikan setidaknya 1 potong untuk Anda sebelum saya mengerjakan yang lain. Atau saya harus membuat 1 set lengkap untukmu dulu." Petik 2. Tang Wulin memikirkannya dan berkata, "Ayo kita buat 1 bagian untuk setiap orang. Masih berguna bagi kita untuk meningkatkan kekuatan pertempuran semua orang dan kemampuan bertahan hidup pribadi. Lagi pula, kita tidak tahu situasi seperti apa yang akan kita temukan diri kita sendiri di benua Bintang Luo." Oke, Ye Xinglan tidak banyak bicara. Dia hanya mengangguk. Pada saat ini, dengan ledakan keras yang tiba-tiba, kapal itu bergetar hebat. Tang Wulin dan yang lainnya buru-buru meraih sesuatu untuk dipegang dukungan di koridor, dan mereka berhasil menjaga keseimbangan mereka. "Bagaimana situasinya?" Tang Wulin bertanya dengan kaget. Selain Su Xiaoyan yang melarikan diri sebelumnya, semua anggota dari tim Shrek Academy hadir. Semua orang berkumpul bersama. "Ayo pergi ke pondokku dulu," teriak Tang Wulin dengan suara berat saat dia membuka pintu kamarnya sendiri. Brum, boom keras lainnya terdengar, mengguncang kapal laut sekali lagi. Tang Wulin memegang pintu terbuka untuk memungkinkan teman-temannya masuk ke kamarnya dengan cepat. Ruang kabin jelas lebih aman daripada koridor. Itu karena ruangan itu memiliki balkon, sehingga mereka bisa keluar kapan saja. Mereka punya lebih banyak pilihan di sini. Setelah semua orang masuk ke kamarnya, Tang Wulin dengan cepat pergi ke balkon, meraih pegangan tangan dan melihat keluar. Ketika dia menatap pemandangan di depannya, ekspresi ketakutan segera muncul di wajahnya. Lautan biru telah berubah menjadi ungu gelap tanpa ada yang memperhatikan. Sebuah kolom air raksasa selebar puluhan meter ditembakkan dari bagian yang jauh dari samudera. Itu menabrak keras ke penghalang jiwa yang diaktifkan kapal, menciptakan riak dan mengayunkannya dengan keras. Samudera ungu, perubahan apa yang terjadi di sini? Saat itu, sesosok turun dari langit dan mendarat di balkon. Itu adalah Master Sekte-Sekte Tubuh, Mu Ye. Bab 582, inilah sang pembalas. Yang lain tampak kaget ketika mereka melihat Mu Ye. Dia berkata dengan suara yang dalam, binatang jiwa samudera yang kuat telah datang untuk menyerang kita. Kalian semua,
Tetap di sini dan jangan bergerak. Perairan ini sangat berbahaya. Hati Tang Wulin dilanda ketakutan. Jika Guru Muye, yang memiliki mesya surgawi dan basis kultivasi peringkat 94 adalah ini serius, binatang jiwa samudera yang mereka hadapi saat ini bukan binatang jiwa biasa. Guru, ada apa? Penggunaan istilah itu oleh Tang Wulin mengejutkan yang lain, tetapi ini jelas bukan saat yang tepat untuk menanyakannya. Muye merajut alisnya dengan erat. Sepertinya sekelompok besar hiu putih besar Devil Soul. Satu paket sangat besar hiu putih besar Devil Soul. Ada sosok raja yang memimpin paket dengan basis budidaya 100.000 tahun. Ada juga binatang jiwa samudera kuat yang menyertai mereka. Petik 2. Hati Tang Wulin bergerak. Dia berbalik untuk melihat ke arah Muye. Ujung bibir Muye berkedut. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya jelas memberitahu Tang Wulin bahwa kedatangan makhluk buas samudera yang kuat ini terkait dengan paket hiu putih besar Devil Soul yang mereka hadapi kemarin. Sebuah lampu menyala di tangan Muye, dan toples keramik putih muncul di satu. Makan ini. Petik 2. Tang Wulin membukanya, dan bau amis terbawa di wajah mereka. Di dalam toples ada zat berwarna kemasan, seperti minyak. Ini, Muye berkata, minyak ikan dari kepala Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun. Sangat bergizi. Tang Wulin batuk. Dia berpikir dalam hati, saya tidak percaya guru masih memikirkan makanan pada saat seperti ini, tetapi saya menyukainya. Petik 1. Dia tidak menahan diri. Dia mengangkat kepalanya dan menelan minyak ikan laut dalam. Dalam hal rasanya, tidak ada yang istimewa. Bau ikan memenuhi hidungnya. Namun, setelah mencapai tenggorokannya, itu segera berubah menjadi gelombang hangat saat menyebar ke seluruh tubuhnya. Otaknya langsung lebih jernih. Itu adalah perasaan yang menghibur bahwa dia tidak bisa mengatakannya. Muye berbicara pada dirinya sendiri, aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada sekawanan binatang buas besar dan kuat di laut dalam. Mereka bahkan terlihat kuat dan tangguh. Orang yang menembakkan air pada kita pasti adalah paus setan Depsea. Menilai oleh kekuatan serangannya, ia harus memiliki basis budidaya setidaknya 100.000 tahun yang sudah ada. Depsea Devil Whale King dan Devil Soul Great White Shark King, ini adalah barisan yang mengesankan. Petik 2. Tang Wulin hampir bisa dipastikan sekarang bahwa jiwa samudera di depan mata mereka terkait dengan mereka. Namun, Muye tampaknya tidak tertarik sedikit pun. Dia bahkan tampak senang dengan kemalangan mereka. Pada saat itu, banyak tokoh melompat ke langit dari dua garis samudera dan terbang dengan cepat di udara. 3 orang terbang dari kapal tempat Tang Wulin dan yang lainnya berada, dan 2 orang lainnya terbang keluar dari kapal lain. Mereka berlima berdiri di udara. Mereka semua mengeluarkan aura yang sangat kuat. Di antara mereka berlima, satu-satunya orang yang diakui Tang Wulin tidak lain adalah Silver Moon Douluo, Penatua Kai. Pada saat ini, sosok es dingin muncul di depan balkon Tang Wulin. Itu Wu Zhangkong. Wu Zhangkong telah memperhatikan Muye segera setelah dia mendarat. Alisnya berkerut. Kamu siapa? Muye menunjuk pakaiannya sendiri. Seorang koki. Petik 2. Sinar dingin melintas di mata Wu Zhangkong. Aura es segera menyelimuti tubuh Muye. Muye tersenyum datar. Dia tidak melepaskan auranya. Dia membiarkan dinginnya es yang dilepaskan oleh Wu Zhangkong menutupi dirinya, tetapi dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Tatapan Wu Zhangkong terfokus. Tepat ketika dia akan mengambil langkah maju untuk mengambil tindakan, Tang Wulin buru-buru berkata, "Guru Wu, tolong jangan menyerang. Dia juga guruku." Wu Zhangkong tertegun sejenak. Dia mendarat di balkon. Balkonnya tidak sebesar itu untuk awalnya, dan sekarang karena semua orang ada di sana, rasanya agak sempit. Dia memandang Muye, lalu ke Tang Wulin. "Di mana Su Xiaoyan?" Tang Wulin berkata, "Dia pasti pergi untuk sarapan." Wu Zhangkong berkata dengan suara yang dalam, "Pergilah tangkap dia dan kembali ke sini." Keadaannya tidak terlihat bagus. Sejumlah besar makhluk jiwa samudera telah mengelilingi kapal kami, dan mereka tidak kekurangan ahli. Di tengah-tengah lautan ini, penguatan kekuatan mereka akan sangat kuat. Petik 2. Aku akan pergi. Yue Zhengyu menawarkan jasanya. Dia berbalik dan berlari keluar ruangan. Saat itu, dari jauh di laut, kolom air raksasa lain meledak ke arah kapal mereka. Di udara, seorang penatua berambut merah mendengus dingin. Tubuhnya berkedip dan muncul di depan kolom air. Tangan kanannya membentur udara.
Bola cahaya merah yang kuat melintas dan bertabrakan dengan kolom air. Kolom air hancur. Penatua berambut merah mendengus lagi dan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, sebuah pikiran yang membuat mereka semua takut datang dari dasar lautan. Manusia, kamu telah mengambil kebebasan untuk melewati wilayah kami dan membunuh saudara-saudaraku. Menyerahkan pembunuh itu padaku atau aku akan membiarkan kalian semua mengubur dirimu di sini. Ini bukan suara, itu dikirim secara telepati. Namun, bahkan semua orang di dalam pelindung kapal dapat dengan jelas mendengar apa yang dikatakan. Sosok besar perlahan-lahan melayang keluar dari permukaan laut. Punggung putih keperakannya seperti pulau kecil. Sirip punggungnya yang besar berdiri tegak seperti ujung pisau. Itu memberikan rasa dingin yang tajam. Tidak jauh dari itu, sosok keunguan yang lebih besar dan gelap muncul. Panjangnya setidaknya ratusan meter. Ketika mereka berdua muncul, aura yang kuat segera meledak. Dari lautan, semakin banyak makhluk mengerikan mulai melayang ke permukaan. Sebagian besar binatang yang ketakutan itu adalah hiu putih besar Devil Soul dan paus setan laut dalam. Kombinasi dari dua klan tampaknya berjumlah ribuan. Aura mengerikan jatuh ke lautan, dan itu penuh dengan penindasan. Penatua Kai berkata dengan suara yang dalam, kami hanya melewati. Kami tidak membunuh klan Anda. Jika Anda bersikeras untuk tidak membiarkan kami lewat, jangan salahkan kami karena tidak berbelas kasihan. Apakah Anda berpikir bahwa dengan hanya 200.000 jiwa tahun, kau bisa menghentikan kita? Di antara kita manusia, kita tidak pernah kekurangan mereka yang menginginkan cincin jiwa 100.000 tahun. Setelah dia mengatakan ini, aura Raja Hiu Putih Besar Devil Soul dan Raja Paus Iblis Laut Dalam segera konflik antara manusia dan binatang buas telah lama melewati titik rekonsiliasi. Binatang jiwa terestrial hampir punah. Dengan kemajuan teknik spirit pagoda dalam menciptakan jiwa roh, habitat dari makhluk jiwa ditekan lebih jauh. Binatang buas samudera juga jarang memiliki keberanian untuk pergi dekat pantai. Hanya laut dalam yang bisa dilihat sebagai surga bagi para makhluk buas samudera. Shrek Academy selalu menjadi pendukung perdamaian antara manusia dan makhluk buas, tetapi Penatua Kai memiliki kepribadian yang kuat. Ketika dia dihadapkan dengan sejumlah besar binatang buas yang menghalangi jalannya, secara alami, dia tidak akan menahan apapun. Bahkan jika seseorang di kapal itu telah membunuh binatang buas, tidak mungkin baginya untuk membuat konsesi. Roar, raungan yang dalam terdengar. Tak lama setelah itu, kolom air tebal lainnya melesat maju dan langsung menuju Penatua Kai. Penatua Kai mendengus dingin dan menunjuk ke langit dengan tangan kanannya. Fenomena aneh terjadi. Seluruh langit langsung gelap, dan bulan perak muncul dari udara tipis. Cahaya putih keperakan mencapai dari langit dan bertabrakan dengan keras dengan kolom air besar itu, melepaskan raungan yang keras dan keras. Kolom air runtuh, tetapi bulan perak tidak beranjak dari posisinya di langit. Aura mengerikan yang tampaknya berasal dari kedalaman neraka muncul dari tubuh Penatua Kai. Bahkan hati para ahli manusia yang tergantung di udara tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran, apalagi jiwa binatang buas di laut dalam. Hyper Douluo, aura yang berasal dari tubuh Penatua Kai jelas merupakan aura seorang Hyper Douluo. Selain itu, dia bahkan belum menggunakan baju perangnya sendiri. Tidak heran dia begitu percaya diri sekarang. Cincin jiwa muncul di tubuh Penatua Kai. 3 ungu, 3 hitam, dan 3 merah. 9 cincin jiwa berkedip. Langit yang semula jernih mulai menggelap, tetapi bulan perak meningkat dalam kecemerlangannya. Penatua Kai hanya bertahan di sana, dia tampaknya secara alami berubah menjadi inti dari langit dan bumi. Ketika anggota Korps Diplomatik Star Luo Kontinen melihat adegan ini, mereka tidak bisa menahan rasa takut mengalir di tulang belakang mereka. Apakah ini kekuatan seorang ahli dari Akademi Shrek Benua Douluo? Shrek Academy benar-benar tempat berkumpulnya para ahli terhebat di benua. Raja Paus Setan Laut Dalam dan Raja Hiu Putih Besar Devil Soul tampaknya telah dibungkam oleh kekuatan Penatua Kai. Namun, pada saat berikutnya, lautan berwarna ungu perlahan berubah warna menjadi lebih gelap. Di tengah lautan, pusaran air terbentuk dan dengan cepat berkumpul bersama. Mereka berguling ke arah 2 kapal. Menghadapi ancaman Penatua Kai, makhluk buas samudera yang kuat ini memilih untuk bertarung. Tatapan Penatua Kai terfokus. Dengan 1 langkah ke udara, dia sudah muncul di atas Raja Paus Setan Laut Dalam dan Raja Hiu Putih Besar Devil Soul. Di bawah iluminasi bulan perak, bintik-bintik cahaya yang berkilauan dan transparan muncul di tubuhnya.
4 ahli lainnya juga dari pangkat titel Douluo atau Master Armor Pertempuran peringkat 3. Mereka merilis baju perang masing-masing. Armor perang Penatuakai benar-benar menakjubkan. Sinar cahaya perak menyilaukan keluar dari tubuhnya. Mereka berubah menjadi lingkaran busur cahaya perak dan bergabung dengan tubuhnya dengan diam-diam. Armor perangnya sepertinya tidak tebal atau berat. Setiap bagian penuh dengan pola yang sangat indah. Sepasang sayap perak raksasa terbuka lebar di belakangnya. Ketika ikat kepala perak yang menyerupai tiara kerajaan jatuh, Penatuakai tiba-tiba menunjukkan perubahan yang menakjubkan. Kepalanya rambut perak awalnya perlahan berubah hijau. Wajahnya yang keriput kembali menjadi tegang dan seketika, ia berubah menjadi wanita dengan kecantikan yang tiada taraf. Armor perang perak lengkapnya dipasang dengan apik di tubuhnya, memancarkan rasa kesempurnaan. Tangan kanannya yang memakai baju besi memegang tongkat, di atasnya ada piringan perak yang diukir dengan pola yang luar biasa. Staf dan bulan perak di langit saling melengkapi. Bab 583, The Great Beast. Lurik perak berkilauan dengan cahaya tembus pada baju perang perak yang megah. Seluruh laut tampaknya telah tenggelam di bawah kekuatan yang tak tertahankan yang dihasilkan ketika sirahnya muncul. Mata Muye sedikit bersinar saat dia menghela nafas dengan lembut. Armor perang 3 kata. Ini adalah armor pertempuran 3 kata Shrek. Ini tentu saja unik. Tang Wulin melirik gurunya dengan bingung. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan Penatuakai. Penatuakai pernah menargetkan mereka sehingga mereka mengerti bahwa dia tangguh. Tetapi ini masih pertama kalinya mereka melihat Penatuakai melepaskan kekuatan penuhnya. Aura yang menakutkan dan sombong itu. Seluruh laut tampaknya terpesona olehnya. Keberaniannya yang luar biasa sudah cukup untuk menanamkan rasa takut di lautan. Hyper Douluo dengan penambahan armor pertempuran 3 kata berarti ini adalah seseorang yang telah mencapai level limit Douluo. Jiwa Sage 7 cincin dengan baju perang 2 kata sudah mencapai tingkat Douluo biasa. Sedangkan jiwa Douluo 8 cincin dengan baju perang 3 kata bahkan bisa mencapai tingkat Hyper Douluo peringkat 95. Namun, begitu seseorang menjadi Hyper Douluo, sangat sulit untuk mencapai peringkat baru pada tingkat yang sama seperti sebelumnya. Judul Douluo dengan baju perang 3 kata hanya mampu mencapai pijakan yang sama dengan peringkat 96 Hyper Douluo. Sebagai Hyper Douluo dengan armor pertempuran 3 kata, Penatuakai cukup kuat untuk menyamai peringkat 98 Hyper Douluo saat ini. Dia sudah hampir menjadi limit Douluo peringkat 99. Begitu armor tempurnya dinaikkan menjadi 4 kata, dia akan mampu memiliki kekuatan pada level tertinggi di dunia. Ini adalah rahasia batin Penatuakai. Apalagi menghadapi 10.000 tahun jiwa buas, dengan kekuatannya yang setara dengan Hyper Douluo peringkat 98 saat ini, dia mampu melawan bis besar dengan basis budidaya yang lebih tinggi. Yang mana dari anggota Paviliun Dewa Laut di Akademi Shrek yang tidak berada di puncaknya. Aku memberimu kesempatan lagi untuk mundur sekarang. Penatuakai berteriak dengan nada rendah. Serahkan dia padaku. Saat itu sebuah suara aneh bergema di laut dalam. Segera setelah itu, sesosok tiba-tiba melayang ke langit di kejauhan. Langit di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi biru terang saat dia mengudara. Yang mengejutkan semua orang, laut meletus dan menelan langit. Melihat dari 2 kapal, rasanya seolah seluruh dunia tertutup sepenuhnya. Melihat ini, ekspresi Penatuakai berubah untuk pertama kalinya, dan tatapannya menjadi kaku. Cahaya ungu bersinar di mata Tang Wulin. Dengan susah payah, dia mengandalkan Purple Demon Eyes untuk melihat sosok manusia di kejauhan dengan usaha keras. Anehnya, makhluk itu humanoid. Namun, hanya bagian atas tubuhnya yang menyerupai manusia, sedangkan bagian bawahnya terbuat dari 12 tentakel yang mirip gurita. Dia ditangguhkan di udara ketika auranya meledak dengan cepat dan mendorong ke sisi Penatuakai. The Great Beast. Kata-kata itu terlepas dari mulut Muye. Wajahnya penuh keheranan. Yang disebut Great Beast adalah Hyper Soul Beast dengan basis kultivasi yang melebihi 20.000 tahun. Pernah ada 10 binatang hebat di benua Douluo. 10 Great Beast berdiri tegak di benua ribuan tahun yang lalu. Beberapa bis tunduk pada perintah seorang prajurit perkasa yang dikenal sebagai Ice Douluo Huo Yuhao, yang pernah menaklukkan dunia secara brutal, sementara yang lain dibunuh olehnya. Sisa dari Great Beast menghilang tanpa jejak sesudahnya. Yang terbesar di antara mereka adalah Raja Naga Hitam bermata emas. Itu dikenal sebagai Dewa Binatang,
dengan basis budidaya setinggi 800.000 tahun, dan itu dianggap sebagai yang terkuat dari semua pada waktu itu. Menurut legenda, Raw Ice Douluo pernah melancarkan pertempuran besar dengan Beast God Black Eye King Dragon sebelum dia menjadi dewa. Dia memenangkan pertempuran pada akhirnya, dan Dewa Binatang bersembunyi. Tidak ada yang tahu apakah itu hidup atau mati. Sementara itu, Ice Douluo naik ke dunia dewa. Area laut jauh lebih besar dari daratan, jadi tentu saja, Great Beast dapat muncul di sini. Dengan Great Beast dan 10.000 tahun Sol, mereka akhirnya dilengkapi dengan kekuatan untuk mengancam armada. Sosok yang melonjak ke langit berubah dengan cepat. Tubuhnya mulai mengembang melawan air laut di belakangnya. Hanya butuh beberapa saat sebelum berubah menjadi gurita besar berdiameter lebih dari 1.000 meter. Laut menjadi ganas di bawah kendali tentakelnya, sehingga penindasan bahkan Penatua Kai tidak dapat menyamai itu. Roar, Raja Paus Iblis Laut dalam mengeluarkan raungan marah. Semua binatang jiwa samudera segera mengerumuni dua garis samudera. Serangan telah dimulai. Sosok Penatua Kai melintas ketika dia berubah menjadi aliran cahaya bulan. Dia mengangkat tongkatnya tinggi saat bulan perak yang tergantung di udara menembakkan sinar bulan yang besar. Itu dipantulkan ke piring perak di ujung tongkat dan dengan cepat terbentuk menjadi cahaya perak seperti jarum. Ia melesat ke arah gurita raksasa di kejauhan. Gurita raksasa melambaikan 8 tentakelnya ketika bintik-bintik cahaya ungu yang tak terhitung melayang ke udara dan terbentuk menjadi lapisan yang menghalangi serangan Penatua Kai. Ketika dua pusat kekuatan dari kedua belah pihak bentrok, manuver ofensif dan defensif kedua kapal sudah dimulai di sisi lain. Dengan suara menderu yang dalam, bola meriam jiwa keluar dari moncong yang terbuka di sisi kapal. Meriam jiwa ini didukung oleh arai baterai jiwa yang dipenuhi dengan energi. Itu bahkan bisa diluncurkan langsung melalui kekuatan jiwa master jiwa ketika diperlukan. Kekuatan menyerang setiap meriam jiwa sangat mengesankan. Meriam jiwa terkuat bahkan bisa sama merusaknya dengan judul Douluo. Untuk sementara, laut diledakkan sedemikian rupa sehingga terus bergema dengan suara ledakan, sementara serangan makhluk lautan jiwa jatuh ke perisai pelindung kapal dan meledak menjadi cincin yang menusuk. Untungnya, korps diplomatik kedua pihak telah dilengkapi dengan pertahanan yang kuat dan energi jiwa yang memadai untuk keselamatan perjalanan. Dengan susah payah, mereka masih bisa mempertahankan diri terhadap binatang buas samudera yang melingkari, setidaknya untuk saat ini. Keempat tuan di udara, masing-masing memiliki setidaknya 3 kata baju perang, dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok memblokir Raja Paus Setan Laut Dalam dan Raja Jahat Setan Hantu Putih Besar. Ini adalah batas kemampuan mereka, karena laut masih merupakan wilayah jiwa binatang buas samudera. Singkatnya, itu sudah kacau. Tang Wulin menyenggol Mu Ye yang berdiri di sisinya. Guru, apakah kamu? Mu Ye bertindak seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan ini. Dia hanya berdiri di sana dan menyaksikan pertempuran di luar tanpa niat untuk berpartisipasi sama sekali. Wu Zhangkong menyipitkan matanya saat dia menatap Mu Ye dengan tajam. Sosoknya melintas sekali dan dia sudah tiba di udara. Bintik-bintik cahaya putih bersinar saat Sky Ice Battle Armor muncul dan dengan cepat menutupi tubuhnya. Pedang Skyfrost muncul dari udara tipis. Dia seperti meteor saat ia berlari keluar dari perisai pelindung kapal dan ke langit. Wu Zhangkong sudah menjadi sage jiwa 7 cincin, dan dia hampir memiliki kekuatan judul Douluo dengan penambahan armor perang 2 kata. Selain itu, dia adalah Wu Zhangkong. A Devil Soul Great White Shark menemukannya di laut. Cahaya perak di sirip punggungnya berkilauan ketika seberkas cahaya terbang ke arahnya dengan kekuatan penuh. Cahaya perak itu mirip dengan ujung pisau yang tajam. Itu tiba sebelum Wu Zhangkong dengan kecepatan kilat. The Skyfrost Sword memotong melalui itu sebagai bayangan samar muncul dari udara tipis. Jarum-jarum es yang halus tumpang tindih dan merobek cahaya perak dengan mudah. Segera setelah itu, seluruh baju perang Wu Zhangkong bersinar terang dengan cahaya perak. Dia turun dari langit dan menerkam langsung ke laut. Jiwa berdering di tubuhnya berkilau secara bergantian ketika cincin jiwanya yang ketujuh tiba-tiba meledak menjadi cahaya. Adegan aneh muncul. Pedang Skyfrost tiba-tiba membesar saat Wu Zhangkong menyatu dengan pedang. Semburan kesadaran pedang meledak. Pedang Skyfrost raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter turun dari langit. Itu adalah keterampilan jiwa ketujuh, avatar jiwa bela diri. The Skyfrost Sword tidak bertujuan pada binatang jiwa samudera, tapi itu terjun langsung ke laut sebelum menghilang. Apa yang dilakukan Guru Wu?
Tang Wulin dan yang lainnya dipenuhi dengan kebingungan. Pada saat berikutnya, mereka melebarkan mata mereka dengan takjub. Laut mulai membeku dari titik bahwa Wu Zhangkong telah memasuki air. Untaian udara beku yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit saat es yang kencang mulai menyebar dengan cepat ke segala arah. Jiwa binatang lautan membeku dengan cepat di dalam es. Es padat menyebar dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, itu sudah menyebar ratusan meter. Sejumlah besar binatang jiwa samudera membeku, melepaskan beberapa tekanan dari pertempuran segera. Bab 584, Masuk Pertempuran. Tatapan Mu Ye bergerak sedikit. Dia menggunakan avatar jiwanya untuk membekukan laut dan melakukan kontrol penuh. Setidaknya 20 jiwa samudera dengan basis budidaya lebih dari 10.000 tahun disegel di dalam es. Tapi mengapa dia tidak langsung membunuh mereka? Mengaum, kapal itu bergetar hebat saat itu. Perisai pelindung luar sudah melemah. Hewan-hewan jiwa samudera datang dalam jumlah yang luar biasa, dan dua garis samudera itu terutama dimaksudkan untuk perjalanan panjang dan bukan untuk pertempuran. Meskipun Mesya menembak satu demi satu ke langit dari kapal sekarang, binatang lautan samudera masih memiliki keunggulan. Setelah perisai pelindung hancur, kapal-kapal itu sendiri akan diserang. Jika lambung kapal mengalami kerusakan signifikan, itu mungkin akan menjadi hukuman mati bagi semua penumpang. Perhatian setiap master jiwa, perhatikan setiap master jiwa. Kami diserang oleh makhluk jiwa samudera. Meminta sesama master jiwa untuk segera bergabung dalam pertempuran dan melindungi kapal kami. Silakan bergabung dalam pertempuran segera untuk mencegah kerusakan lambung kapal dari samudera, serangan jiwa binatang. Petik 2. Tang Wulin melirik Mu Ye. Mu Ye tersenyum. Bergabunglah jika kamu mau. Kesempatan sebaik ini sangat jarang. Tang Wulin memandang ke arah teman-temannya dan berbicara dengan lembut, ikuti aku. Dia melangkah maju saat dia berbicara. Dia melompat, meletakkan kaki kanannya di pagar balkon dan mendorong dirinya ke udara, terbang keluar kapal. Rambatan Blue Silver Grace memotong berlawanan arah jarum jam di sekeliling pagar. Dia turun dari atas dan jatuh ke permukaan beku yang diciptakan Wu Zhangkong. Gu Yue adalah yang kedua untuk melakukan lompatan. Saat dia melompat, lingkaran cincin jiwa hijau mekar dan jatuh ke teman-temannya untuk membantu mereka dengan mengurangi berat badan mereka. Dia melangkah ke rumput Blue Silver Tang Wulin dan menggunakannya untuk meluncur ke bawah. Segera setelah itu, Ye Xinglan, Yuanen Yehui, dan Xie Xie mengikuti di belakang. Hanya Su Lizhi yang tersisa, tampak pucat pasi. Aku takut ketinggian. Mu Ye tersenyum lembut. Kamu akan terbiasa setelah beberapa kali mencoba. Sebelum Su Lizhi bisa bereaksi terhadap situasi ini, Mu Ye sudah meraih anak kecil yang gendut itu dan membuangnya. Wulin, tangkap dia. Ada setetes 60 hingga 70 meter dari balkon ke permukaan laut. Su Lizhi menangis keras, tiba-tiba jatuh bebas. Tang Wulin baru saja mencapai lantai es pada saat itu. Dia berbalik dan menyadari bahwa Su Lizhi jatuh dari langit. Blue Silver Grace merambat dengan cepat. Blue Silver Grace-nya bermanifestasi dengan ketebalan lengan. Rumput membentuk jaring besar di langit dan Su Lizhi jatuh dari atas ke dalamnya. Setelah dia memantul begitu momentum telah menghilang. Sebelum kebangkitan jiwanya yang kedua, itu akan cukup bermasalah untuk Blue Silver Grace-nya untuk bertahan dengan kecepatan yang kuat. Tapi, itu berbeda sekarang. Setelah rumput Blue Silver berkembang menjadi Kaisar Blue Silver, sinkronisasi dengan Tang Wulin sangat meningkat. Sekarang kekuatan Tang Wulin bisa langsung ditransmisikan ke rumput Blue Silver. Hati-hati, semuanya, Blue Silver Grace merambat muncul dan melingkari pinggang teman-temannya secara individual. Mereka berenam tetap bersama saat mereka berlari ke arah tepi es. Mata Gu Yue berkedip saat staf elementalnya muncul dari udara tipis. Stafnya melambaikan bola api biru, mengirim mereka melonjak ke atas dan melindungi kapal-kapal dari serangan makhluk buas jiwa samudera. Bahkan Tang Wulin tidak bisa mengatakan seberapa jauh kekuatan spiritualnya telah maju. Seolah-olah bola api itu memiliki mata saat terus berkembang. Tunggu kami, sebuah suara menggema di langit. Mereka menyaksikan Yue Zhengyu membentangkan sayapnya dan dia membawa Su Xiaoyan turun dari sisi lain kapal. Lengan Yue Zhengyu melingkari pinggang Su Xiaoyan. Wajah menawan Su Xiaoyan jelas memerah-merah. Keduanya menyentuh tanah dan bergabung dengan teman-teman mereka. Tang Wulin melirik mereka saat ujung bibirnya tersenyum. Tidak perlu bagi kita untuk menyerang binatang jiwa samudera itu sendiri. Kita hanya perlu menghentikan serangan mereka.
Binatang jiwa samudera masih akan melelahkan kekuatan jiwa mereka terus-menerus untuk meluncurkan keterampilan jiwa mereka. Kita akan menggunakan kekuatan jiwa kita sendiri dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka dari menyerang kapal. Petik 2. Oke, jawab kerumunan serempak. Mereka bisa melancarkan serangan mereka dengan lebih mudah dengan permukaan es padat di bawah kaki mereka. Namun, mengingat basis kultivasi mereka sendiri, itu akan menjadi bunuh diri jika mereka bertarung dengan makhluk jiwa samudera di laut. Setidaknya 100 binatang buas samudera yang mengelilingi kedua kapal memiliki basis budidaya 10.000 tahun. Sebagian dari mereka dibekukan oleh Wu Zhangkong, tetapi masih ada banyak pemukul berat. Mereka tidak takut untuk menghadapi satu binatang buas peringkat 10.000 tahun, tetapi mereka pasti akan binasa jika mereka dikelilingi di tengah laut. Kapten, lindungi aku sampai aku mencapai ujung. Aku akan mengucapkan mantraku di sana, tiba-tiba kata Su Xiaoyan kepada Tang Wulin. Jantung Tang Wulin tersentak sekali, dan dia mengerti apa yang akan dia lakukan. Dia hendak menanggapi ketika Yue Zhengyu yang berada di sisinya berbicara. Aku akan membawamu ke sana dengan aman. Sayap di belakang punggungnya membentang saat Sein Sword muncul dari udara yang tipis, dan dia berlari ke tepi es. Su Xiaoyan mengikuti di belakangnya. Tang Wulin mengangkat tangannya sekali. Dua tanaman merambat melilit pinggang mereka untuk mendukung mereka kapanpun diperlukan. Sementara itu, Gu Yue mengandalkan staf elemennya untuk melancarkan serangan di langit, sementara Yuanen Yehui mengandalkan air kanonnya. Dengan susah payah, Ye Xinglan memotong garis-garis tebasan pedang di langit untuk menghentikan serangan yang lebih dekat ke permukaan laut. Xie berada di ujung menganggur, waspada oleh sisi teman-temannya. Pertempuran jarak dekat tidak seefektif serangan jarak jauh dalam jenis pertempuran yang mereka lawan. Pada saat yang sama, sementara Xie merasa frustrasi, dia melihat ke arah-arahan Tang Wulin. Tang Wulin juga tidak terampil dalam serangan jarak jauh juga. Namun, dia menatap dengan bingung pada adegan selanjutnya. Sinar hitam melintas sekali ketika Tang Wulin meluncurkan cincin jiwa keempatnya. Karena tekanan dari sejumlah besar binatang jiwa samudera sebelumnya, mereka tidak menyadari bahwa cincin jiwa Tang Wulin sekarang berjumlah 4. Ada bayangan halus yang samar-samar muncul di atas kepala Tang Wulin begitu cincin jiwa keempatnya mulai bersinar. Itu adalah gambar meludah dari naga tuan. Gu Yue yang berdiri di sisinya menatap bayangan itu dengan terkejut. Segera setelah itu, mereka memperhatikan bahwa rumput Blue Silver yang dilepaskan dari tubuh Tang Wulin mulai tumbuh liar. Tanaman rumput Blue Silver berkilau dengan kilap keemasan gelap saat rumput berubah lebih tebal dan lebih lama dengan kecepatan penuh. Blue Silver Grass merambat puluhan meter panjangnya melambai di udara dan berlari langsung ke langit. Rumput menyerang serangan binatang lautan jiwa, banyak yang mengejutkan semua orang. Setidaknya ratusan tanaman merambat keluar dari tubuh Tang Wulin, mirip dengan ular raksasa yang ditutupi sisik naga dan berkilau dengan kilau keemasan gelap. Rumput meraih proyektil dari laut, menghancurkannya menjadi ketiadaan dengan kekuatan yang mengerikan dan bantalan yang kuat. Ini adalah keterampilan jiwa keempat Kaisar Willy Blue Silver Kaisar, transformasi Tuan Blue Silver. Ini adalah keterampilan jiwa amplifikasi umum yang efektif pada sisa 3 keterampilan jiwa secara bersamaan. Kaisar Blue Silver akhirnya mengungkapkan kekuatannya untuk pertama kalinya. Tang Wulin merasa seolah-olah dia memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan esensi darah melonjak melalui dia mengalir ke tentakel ini dan melambaikannya di udara seolah-olah mereka adalah bagian dari tubuhnya. Sisik yang menutupi tanaman merambat berkilauan setiap kali seseorang menyerang serangan jarak jauh dari makhluk lautan jiwa. Tidak hanya itu mampu menghancurkan serangan itu, tetapi juga akan melarutkan sebagian energi serangan. Ada Soul Master lain yang juga melompat dari kapal, termasuk siswa Royal Star Luo Academy. Mereka tidak bisa membantu tetapi melihat apa yang terjadi di pihak Tang Wulin. Mereka sudah menatap dengan bingung dari sebelumnya ketika mereka menyaksikan pemandangan luar biasa yang terjadi di depan mata mereka. Apakah dia bahkan manusia? Apa jiwa bela dirinya? Mengapa ada begitu banyak ular biru tua raksasa? Mungkinkah itu Hydra? Jiwa bela dirinya bukan binatang. Saya pikir itu adalah jiwa bela diri tipe tanaman, tapi saya tidak tahu apa itu. Mungkin itu adalah produk dari transformasi nuklir tipe jiwa dan binatang bela diri bis. Ini terlalu menakutkan. Apa semacam energi itu? Lihat, bola air yang sangat besar itu larut seperti tidak ada apa-apa. Ini adalah energi yang sangat kuat.
Dia memiliki 4 cincin jiwa. Cincin jiwa keempat itu sebenarnya adalah level-level 10.000 tahun. Oh sayang, ada lagi, berapa banyak kekuatan jiwa yang akan dia konsumsi untuk menghentikan rentetan ini? Bagaimana dia bisa tampak begitu santai? Petik 2. Apakah Tang Wulin santai? Dia sebenarnya tidak begitu santai. Untuk sementara waktu, pedang Blue Silver Emperor-nya berhasil memblokir banyak serangan jarak jauh saat mereka meledak di langit, tetapi itu juga melelahkannya luar biasa pada saat yang sama. Namun, dia tidak hanya mengandalkan kekuatan jiwanya tetapi juga kekuatan esensi darahnya. Keuntungan terbesar dari evolusi kedua jiwa bela diri bukanlah bahwa itu meningkatkan basis kultivasinya, tetapi bahwa itu benar-benar menggabungkan kekuatan jiwanya dan kekuatan esensi darah. Dengan kata lain, jiwa bela dirinya memiliki kekuatan Bloodline Raja Naga Emas, sedangkan Bloodline Raja Naga Emas mampu meminjam kekuatan jiwanya. Kedua belah pihak saling melengkapi dan akhirnya bersatu. Dengan cara ini, kemampuan bertarung Tang Wulin bisa bertahan lama. Selain itu, ada juga Su Lizzie yang secara konstan memasukkan roti kuk ke dalam mulutnya di sampingnya. Satu demi satu roti daging kukus besar terus-menerus dimasukkan ke mulut Tang Wulin. Dengan ini ditambah minyak ikan hiu putih hantu jahat besar yang telah dia konsumsi sebelumnya, esensi darah dalam tubuh Tang Wulin saat ini sangat gembira. Dia masih bisa bertahan untuk waktu yang lama. Semua master jiwa di garis samudera sudah mulai bergabung dalam pertempuran. Lantai es Wu Zhangkong sangat penting. Setelah semua, formasi pertempuran Soul Masters akan terpengaruh jika mereka berdiri di kapal saat mereka meluncurkan serangan mereka, tetapi mereka bisa menyerang lebih mudah di permukaan es. Selain itu, es padat sangat penting dalam melumpuhkan kapal. Bab 585, Mu Ye memasuki pertempuran. Anggota korps diplomatik yang dipilih untuk mewakili kedua benua untuk program pertukaran adalah yang terbaik dari profesi masing-masing. Di Douluo benua, para pemimpin dari hampir setiap bidang adalah jiwa-jiwa karena mereka memiliki tubuh yang paling kuat, bakat alami, dan kekuatan spiritual. Dengan keuntungan sebesar itu, mereka lebih unggul dari orang biasa dalam pekerjaan apapun. Tang Wulin dan teman-temannya sedang melakukan tugas sendirian di posisi mereka. Kekuatan jiwa mereka secara keseluruhan hanya rata-rata di sekitar basis budidaya 4 cincin, tetapi mereka berasal dari Akademi Shrek. Dengan tambahan perangkat tambahan yang diberikan oleh armor perang mereka dan kemampuan yang kuat dari jiwa bela diri mereka, mereka sangat efektif. Kapten, sejak kapan kamu memiliki 4 cincin jiwa? Mengapa jiwa bela dirimu begitu berbeda dari sebelumnya? Su Lizzie bertanya dengan rasa ingin tahu sambil memberi makan roti kukus ke Tang Wulin. Itu bukan lelucon. Blue Silver Grace milik Tang Wulin sekarang menjadi dunia yang terpisah dari sebelumnya. Setiap bila Blue Silver Grace mirip dengan naga, tidak hanya mampu menyerang dan bertahan, tetapi juga diisi dengan kecerdasan spiritual yang tidak dimilikinya di masa lalu. Setiap tanaman merambat raksasa melambai dengan intimidasi, dan mereka juga memiliki jangkauan yang sangat luas. Dia berhasil memblokir lebih banyak serangan binatang jiwa samudera daripada siapapun dalam kelompok itu. Tang Wulin berseru, tentu saja, akan berbeda sekarang ketika saya telah mencapai 4 cincin jiwa. Ini adalah keterampilan jiwa keempat saya. Ini disebut Blue Silver Overload Transformation. Apakah itu keren? Keren? Hahaha. Su Lizzie paling mengagumi selera Tang Wulin. Anak muda ini bahkan tidak bisa membuka mulut untuk berbicara ketika dia makan. Adegan itu agak kacau. Di kejauhan, Penatua Kai dan Great Beast yang datang dari kedalaman terlibat dalam pertarungan pada skala paling spektakuler. Bagian yang paling menakutkan dari makhluk jiwa samudera adalah bahwa ia mampu mengendalikan laut, dan kekuatan alam selalu mengerikan bagi manusia. Jiwa binatang yang telah mencapai tingkat 10.000 tahun tentu cukup kuat untuk menyebabkan semburan besar. Akibatnya, Penatua Kai dan 4 anggota garda depan manusia harus terlebih dahulu memastikan bahwa makhluk dengan basis budidaya lebih dari 10.000 tahun tidak menggunakan kekuatan lautan untuk membalikkan kapal. Kalau tidak, mereka bisa berakhir dalam situasi yang mematikan di tengah lautan luas ini tanpa bala bantuan. Untungnya, anggota kedua korps diplomatik cukup kuat. Beberapa politisi yang biasanya terlihat berbudaya dan anggun pada hari-hari biasa sekarang cocok dengan mesia tingkat tinggi karena mereka menggantungkan diri mereka di udara untuk bergabung dengan keributan.
Kedua liner samudera itu tetap berdekatan satu sama lain dengan meriam jiwanya terbuka sepenuhnya dan tidak ada upaya dalam menembaki formasi pertempuran makhluk buas jiwa samudera untuk menekan serangan mereka. Boom! Warna langit di kejauhan berubah secara terus-menerus ketika fluktuasi energi yang menakutkan melintasinya. Garis cahaya perak menyilaukan berubah menjadi pedang melengkung besar dan memotong cakrawala. Tentakel besar jatuh dari atas dan menghantam permukaan laut, menciptakan gelombang raksasa. Sosok Penatuakai muncul dengan sinar terang bersinar di punggungnya. Seluruh tubuhnya mekar dengan helai cahaya perak seperti sutra. Meski begitu, situasinya juga tidak optimis. Wajahnya tampak pucat pasi sementara pandangannya tampak agak redup. Tampak jelas bahwa meskipun dia berhasil memotong salah satu anggota tubuh lawannya, dia agak kelelahan juga. Sebenarnya, Penatuakai tidak takut dengan Beast Grid ini, diberikan basis budidayanya sendiri, tetapi masalahnya adalah bahwa laut adalah wilayah kekuasaan lawan. Bintik-bintik samar cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya ditarik ke tubuh Great Beast terus-menerus dari air. Tentakel terputus perlahan tumbuh lagi dengan gerakan menggeliat lambat. Kecepatan regenerasinya hampir tidak secepat laju kerusakannya, tetapi itu masih lebih dari yang mampu dilakukan Penatuakai. Seandainya malam hari, atau bahkan lebih baik, bulan purnama, Penatuakai bisa menyerap cahaya bulan untuk memperkuat kekuatannya. Sayangnya, situasi saat ini menguntungkan hati Great Beast. Serahkan si pembunuh. Great Beast raksasa itu memegang posisinya dan berhenti menyerang. Meskipun sekarang berada di atas angin, kemenangannya tidak pasti. Sangat mungkin bagi kedua belah pihak untuk terluka, mungkin bahkan fatal, jika mereka bertarung dengan lawan yang tangguh seperti Penatuakai. Serahkan si pembunuh dan aku akan membiarkan kalian semua pergi. Kalau tidak, kalian semua akan menghadapi kehancuran. Ada 8 mata di depan kepala gurita raksasa itu. Semua mata bersinar dengan sinar pembunuh yang mengerikan saat mereka menatap Penatuakai. Penatuakai berbicara dengan dingin, jadi Anda pikir Anda telah menang. Jumlah makhluk buas sudah berkurang, namun Anda masih ingin mencari kehancuran Anda sendiri. Apakah Anda berpikir bahwa manusia benar-benar tidak mampu menaklukkan laut? Saya tidak tahu yang membunuh klan Anda, tetapi Anda dan saya bukan dari klan yang sama. Kami akan melindungi klan kami sendiri terlepas. Penghancuran bagi kita semua. Anda dapat mencoba. Petik 2. Sebuah suara tumpul tiba-tiba bergema di udara pada saat yang tepat ini. Pembunuhnya ada di sini. Apa yang bisa kamu lakukan? Penatuakai mengangkat alisnya sedikit. Cahaya perak melintas melewati punggungnya saat semua armor tempurnya bersinar terang. Dia heran menemukan bahwa dia tidak tahu di mana dia ketika dia berbicara. Meskipun semua perhatiannya terfokus pada Great Beast di depannya, tampak jelas bahwa orang ini sangat kuat. Dengan kilasan bayangan, ada satu sosok lagi di sebelah Penatuakai. Dia tampak seperti koki biasa yang mengenakan pakaian putih dan seragam putih tanpa noda. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya saat cahaya keemasan gelap menyebar di sekelilingnya. Cincin jiwa di tubuhnya berwarna berlebihan. Ada 5 cincin jiwa hitam dan 4 merah. Seluruh wujudnya memancarkan kehadiran yang menakutkan yang menyebabkan bahkan Kei yang lebih tua menatap terpesona. Dia tidak mengenal orang ini, tetapi dia dari kapal tanpa keraguan. Itu kamu. 8 mata The Great Beast menjadi terpaku ketika 8 garis cahaya biru melesat keluar dari matanya dan langsung menuju Muye. Muye berbalik dan melihat ke arah Penatuakai saat dia tersenyum. Dengan nada santai, dia berkata, "Serahkan ini padaku." Ketika dia berbicara, dia melangkah maju. Dia tidak mengelak atau bertahan melawan 8 garis cahaya biru. Dia hanya meninju langsung ke mereka. Seolah-olah langit telah berputar dengan keras ketika tinju emas gelap meledak. Ketika cahaya biru meleleh, Muye mengangkat kepalanya ke langit dan menjerit. Satu set baju tempur pertempuran emas gelap muncul dengan cepat dan menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap. Auranya segera meningkat beberapa kali. Sepasang sayap emas gelap besar terbuka lebar di belakang punggungnya dan lingkaran emas gelap muncul. Pada saat yang sama, tubuhnya membesar dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia telah berubah menjadi raksasa yang tingginya ratusan meter dalam sekejap mata seolah-olah dia adalah pilar kolosal yang menopang langit dan menindas laut. Langit dan tanah bergetar, bahkan, seluruh area bergetar. Setelah berubah menjadi raksasa, Muye sekali lagi meninju tinju hipernya langsung di dada Great Beast. Seorang Master Armor tempur 4 kata. Penatuakai tersentak pelan. Dia berbalik dan pergi,
membawa Silver Moon saat dia kembali ke kapal laut. Cahaya perak berkilauan saat binatang lautan langsung merasakan sensasi yang menindas secara keseluruhan. Dia tidak bisa gagal mengenali bahwa baju besi emas gelap di tubuh Mu Ye adalah baju perang 4 kata. Basis kultivasi orang ini berada di bawah penilaiannya sendiri dari fluktuasi kekuatan jiwanya, tetapi dia menjadi seseorang yang Penatua Kai tidak bisa bandingkan dengan setelah tubuhnya berubah. Mereka berdua di atas peringkat 90 dengan perbedaan 1 atau 2 peringkat di basis kultivasi mereka. Namun Penatua Kai tidak yakin bahwa dia bisa menang atas dia dalam pertempuran bahkan tanpa perbedaan dalam baju tempur mereka. Dengan demikian jelas bahwa Koki yang tiba-tiba muncul ini sangat kuat. Dia bukan Hyper Douluo, tapi dia melampaui Hyper Douluo. Dia agak tersentak. Penatua Kai sudah menemukan identitas orang ini. Dalam hatinya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Ledakan. Petik 2. The Great Beast Octopus dan Mu Ye bertarung dengan ganas. Namun berbeda dengan pertempuran sebelumnya, mereka sekarang bertarung murni dengan kekuatan melawan kekuatan. Mereka bertabrakan satu sama lain menggunakan kekuatan mentah mereka tanpa trik. Kekuatan air sama sekali tidak berguna dalam menghadapi tubuh Mu Ye yang mirip dengan pilar raksasa. Tentakel gurita yang sangat besar menghantamnya, sementara tinjunya juga meninju tubuh gurita raksasa itu terus-menerus. Sepertinya kekuatan kedua belah pihak secara mengejutkan sama. Namun, menjadi jelas bahwa tentakel gurita tidak dapat menyebabkan kerusakan nyata pada Mu Ye. Di sisi lain, tinju Mu Ye meninggalkan garis-garis emas gelap di tubuhnya. Cahaya perak menerangi laut. Serangan makhluk laut samudera akhirnya ditekan oleh cara mengesankan Moon Silver Douluo. Bab 586, Kekuatan Mu Ye. Tang Wulin berdiri di permukaan es. Tatapannya menyala saat dia melihat Mu Ye di langit. Dia bisa melihat keindahan luar biasa di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan Mu Ye dalam pertempuran. Dia selalu menganggap Mu Ye tidak akan pernah bisa setara dengan Penatua Kai karena dia belum mencapai basis budidaya Hyper Douluo. Namun, dilihat dari kejadian saat ini, sepertinya situasi yang sama sekali berbeda. Kemampuan bertarung guru Mu Ye secara mengejutkan menakutkan bahkan tanpa mesya surgawi. Armor perang hitam keemasan yang megah menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seolah-olah dia adalah dewa yang turun ke dunia fana. Setiap serangan yang dia luncurkan akan menyebabkan langit dan tanah bergetar dan perlahan tapi pasti, dia memaksa Great Beast untuk secara bertahap kehilangan pertempuran. Pertimbangkan ini, aku tidak membutuhkan cincin jiwa atau tulang jiwa, dan itu bukanlah jalan yang mudah bagimu untuk mencapai basis kultivasi saat ini. Lari, sekarang. Cari orang lain yang lebih kuat untuk membalas dendammu, kesombongan Mu Ye terdengar di seluruh 9 langit. Roar, manusia, apakah kamu benar-benar tidak punya harapan di hadapanmu? Gurita kolosal itu terdengar sangat marah. Itu menurunkan 8 tentakelnya saat 8 cincin jiwa biru melonjak ke arahnya dari laut. Seluruh tubuhnya sekarang diselimuti oleh warna hijau mengerikan yang meningkatkan aura mengerikan yang dibawanya secara eksponensial. Aku akan memenuhi keinginanmu, terutama karena kamu mencari malapetaka. Waktunya tepat untuk memungkinkan saya untuk memberikan murid saya dengan hadiah selamat datang. Tatapan Mu Ye terpaku padanya ketika dia mengatakan itu, tangan kanannya melambai dengan acuh tak acuh di udara. Garis bayangan merah muncul tiba-tiba di sisinya, membuatnya seolah-olah langit telah terkoyak. Dalam keterkejutan yang melanda semua orang yang hadir, mesya merah yang berdiri setinggi 6 meter dengan cepat berubah menjadi pedang panjang berwarna merah darah. Kemudian, tubuh Mu Ye menyusut hingga sekitar 10 meter dan dalam sepersekian detik itu, dia meraih gagang dan semburat merah berdarah tiba-tiba melesat keluar dari pedang. Itu mesya surgawi. Banyak orang yang terengah-engah. Mereka benar, ini adalah mesya surgawi Mu Ye. Tang Wulin tidak berharap surgawi mesya surgawi Mu Ye tidak menyatu dengan tubuhnya, tetapi juga digunakan dengan cara seperti itu. Anehnya, itu bahkan bisa berubah menjadi senjata. Mundur. Raungan yang tidak rela bergema. 8 tentakel raksasa gurita kolosal melambai dengan tiba-tiba sebelum meninggalkan embusan asap hitam tebal dari tubuhnya yang menyembunyikan aura di dekatnya. Meski begitu, Mu Ye masih dengan bangga diskors di udara tanpa niat untuk mengejar. Binatang jiwa samudera yang awalnya penuh dengan kehidupan dan energi dengan cepat tenggelam ke laut. Mereka lenyap tanpa jejak, seperti gelombang pasang lautan. Asap hitam tebal bertahan selama beberapa waktu sebelum menghilang.
Mu Ye melambaikan tangan kanannya sekali lagi dan mengubah pedang besar di tangannya kembali menjadi mesia merah. Visura spasial yang muncul di langit menghilang tanpa jejak, dan ia kembali ke ukuran biasanya. Itu mungkin tampak mustahil, tapi dia sekarang mengenakan seragam chef putihnya yang bersih sekali lagi. Dengan kesimpulan ini, keheningan dan ketenangan laut tumpang tindih dengan sorakan yang datang bergema dari dua kapal besar. Tidak diragukan lagi, semua perhatian saat ini difokuskan pada Mu Ye. Dia mengayunkan tubuhnya saat dia menghilang tanpa jejak. Seolah-olah dia telah menyatu ke ruang angkasa itu sendiri. Tang Wulin masih membintangi saat ia berdiri di permukaan es. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pertarungan di tingkat setinggi itu dengan kedua matanya sendiri. Ini tidak hanya berdampak besar baginya, tetapi setiap anggota kelompok Akademi Shrek. Mereka akhirnya menyadari sejauh mana pertempuran yang akan terjadi pada tingkat ini ketika mereka mengalaminya sendiri. Meskipun kedua belah pihak tidak berbenturan, mereka terlibat dan mengeksplorasi kemampuan musuh sejak awal. Namun, binatang jiwa samudera tidak mengejar masalah ini lebih jauh dan mundur pada akhirnya. Jelas bagi semua orang bahwa peristiwa itu terjadi dengan cara ini karena perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Mereka terlalu kuat, kekuatan ini, itu terlalu kuat. Kapan kita bisa memiliki kekuatan seperti itu? Petik 1. Di satu sisi, Tang Wulin terpaksa menjadi murid Mu Ye. Namun, baru sekarang dia memahami sejauh mana sebenarnya kekuatan sekte tubuh. Dia sekarang yakin bahwa Mu Ye serius ketika dia mengatakan tubuh sekte pernah menjadi saingan Akademi Shrek. Mu Ye dipenuhi dengan semacam kesepian saat dia membuat pernyataan itu. Meski begitu, jika dia sudah begitu kuat, akan seberapa kuatkah mereka yang ada di tempat suci Akademi Shrek? Tang Wulin dan teman-temannya kembali ke kapal besar dengan kaget. Orang-orang di sana menghitung dan memilah-milah yang hadir di kapal untuk mengkonfirmasi apakah ada cedera atau kematian akibat insiden sebelumnya. Tang Wulin memandang ke laut tanpa batas dan berpikir tentang kebangkitan kedua jiwanya. Kebanggaan yang awalnya ia rasakan ketika Blue Silver Grace-nya berubah menjadi Blue Silver Emperor sekarang berkurang, dan ia mengerti bahwa ia masih memiliki jalan panjang untuk melanjutkan. Dia masih harus berusaha sekuat tenaga untuk menjadi benar-benar kuat. Apakah jiwa bela dirimu berevolusi? Suara Gu Yue bergema dari sisinya. Tang Wulin tersentak dari pikirannya. Dia berbalik dan melihat ke arah Gu Yue sebelum mengangguk dengan lembut. Gu Yue tersenyum. Selamat. Tang Wulin menjawab, saya harus bekerja lebih keras sekarang. Saya akan berlatih penempaan saya nanti setelah penghitungan selesai. Saya dapat mulai memadukan tempat tidur penempaan roh sekarang. Ketika armor pertempuran satu kata kami selesai, kita semua akan dapat bekerja sekuat tenaga menuju baju tempur pertempuran dua kata kami. Petik 2. Mereka, Gu Yue juga berbalik untuk melihat ke arah laut. Tatapannya jauh, dan tidak ada cara untuk mengatakan apa yang ada di pikirannya. Jumlah kepala seluruh kapal segera berakhir, dan hanya sejumlah kecil anggotanya yang sedikit terluka dengan pembangkit tenaga listrik yang menjaga kapal. Semua orang hadir dan tidak ada anggota yang meninggal. Satu-satunya orang yang gagal mereka temukan adalah Koki yang menunjukkan kecakapan bela diri selama insiden sebelumnya. Tentu, Mu Ye tidak memasuki pertempuran sebelumnya dengan pandangannya yang biasa. Namun, Tang Wulin masih bisa mengetahui bahwa itu adalah dia. Tidak sulit bagi Penatua Kai untuk mencarinya juga. Kapal-kapal besar mulai berlayar sekali lagi, dan cahaya perak berkilauan di kabin Mu Ye. Tak lama, Penatua Kai muncul di kamarnya. Kai Yue mendapatkan kembali tatapannya yang biasa dan pikun pada saat itu dan kehilangan kecantikan tak tertandingi yang dimilikinya sebelumnya. Kamu Sekte Master Mu Ye dari Sekte Tubuh, kan? Kai Yue menyipitkan matanya saat dia melihat Mu Ye berdiri di depannya. Mu Ye tersenyum dengan acuh tak acuh. Itu benar, semua orang berada di level yang sama sehingga tidak ada banyak yang disembunyikan. Aku tidak akan pernah berharap Tuan Sekte Mu Ye akhirnya menyelesaikan armor perang 4 kata miliknya. Kai Yue memuji dengan kagum, kau mungkin satu-satunya orang yang memiliki Master Armor pertempuran 4 kata dan Mesia Surgawi Master di dunia. Petik 2. Mu Ye tertawa pelan. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku bukan Master Armor pertempuran 4 kata? Apakah kamu percaya padaku? Kai Yue tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini rahasiamu, dan ini yang aku tidak ingin mengetahuinya. Namun, aku benar-benar ingin tahu mengapa Sekte Master Mu Ye mengikuti pasukan diplomatik kami ke arah bintang Luo benua.
Tatapan Muye menjadi dingin. Apakah itu urusanmu? Kei Yuer mengangkat alisnya. Dia juga bukan orang yang pemarah. Pada saat itu, suasana di ruangan itu tiba-tiba berubah menjadi intens. Baiklah, jika kamu akan menjadi seperti itu, kita tidak punya banyak hal untuk dibicarakan. Pergi dengan hati-hati, Sekte Master Muye, Penatua Kei berbicara dengan dingin. Sebuah cahaya perak menyala hanya sekali di matanya sebelum dia menghilang tanpa jejak. Muye marah tapi tidak terganggu dengan tindakannya. Tidak ada pembangkit tenaga listrik lain di korps diplomatik kedua negara memiliki kemampuan untuk mengancam kehadirannya di sana. Penatua Kei mengerutkan kening ketika dia akhirnya kembali ke kamarnya. Dia pasti akan kehilangan kesabaran lebih awal jika orang lain menggantikannya. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir ketika pembangkit tenaga listrik peringkat atas tiba-tiba muncul di dalam jajaran awak kapal. Hek, dia bahkan tidak bisa menentukan apakah dia teman atau musuh. Meskipun Bodhisek tidak lagi berhubungan buruk dengan Shrek Academy selama bertahun-tahun, kedua belah pihak masih tidak bersahabat. Namun, Sekte Tubuh masih Sekte Tubuh meskipun jatuh dari kemuliaan sebelumnya. Master Sekte Tubuh Sekte di masa lalu sekuat Master Paviliun Dewa Laut. Sebenarnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Muye. Dia masih tidak mampu mengambil Sekte Master secara langsung dengan kemampuan tempurnya saat ini. Bahkan dalam jajaran Paviliun Dewa Laut, tidak akan ada banyak yang bisa menekan Muye. Untuk fakta ini saja, dia berharap bahwa dia adalah teman, bukan musuh. Penatua Kei berjalan ke balkon dan ketika dia melambaikan tangan kanannya, bola perak muncul di telapak tangannya. Kemudian, cahaya perak berkilau berkedip ketika jari-jarinya bergerak berirama seperti sayap kupu-kupu yang berterbangan. Tidak lama kemudian, sinar cahaya perak membentuk pola rumit di udara. Dia kemudian perlahan-lahan menekan bola perak ke pola, menyebabkan cahaya perak berkedip, dan bola menghilang ke udara tipis di saat berikutnya. Tang Wulin telah keluar dari pengepungan dan menerobos ke peringkat ke-40, menghasilkan evolusi jiwa bela dirinya ke Kaisar Blue Silver. Lompatan kekuatannya tidak hanya terbukti dalam pertempuran, tetapi juga dalam upaya penempaan Tang Wulin ketika ia mencoba untuk menempa di ruang penempaan kapal. Dia bisa merasakan perubahan signifikan pada tubuhnya. Kesulitan seseorang harus bertahan untuk menempa roh secara langsung terkait dengan kekuatan jiwa dan basis kultivasi seseorang, terlepas dari keterampilan. Di masa lalu, Tang Wulin telah bergantung pada esensi darahnya untuk mengisi kembali kekuatan jiwanya agar berhasil menempa. Namun, sulit baginya untuk memiliki energi berlebih yang cukup untuk menyelesaikan penempaan sekering pada tingkat penempaan roh atau dengan 3 paduan. Tampak jelas bahwa kali ini akan berbeda. Basis kultivasinya telah meningkat, menyebabkan esensi darah dan kekuatan jiwanya menyatu menjadi satu kesatuan, mengubah diri mereka menjadi energi yang tidak biasa. Energi itu berbentuk dua warna, putih dan emas. Keduanya bisa menyatu secara mandiri atau bersama saat dia memindahkan energi di sekitar. Ketika kedua energi itu menyatu, kekuatan jiwanya akan mengambil kemilau platinum dan memasok energi yang sangat besar untuk Tang Wulin. Kekuatan jiwanya sangat murni dan tepat. Dengan esensi darahnya yang luar biasa, energi yang menyatu cukup kuat untuk memungkinkannya menempa terus-menerus untuk waktu yang lama. Kelelahan yang dia hadapi di masa lalu hanya itu, sesuatu dari masa lalu. Bab 587, Tahap Kedua Pelatihan Khusus. Ketika keduanya terpisah, dia bisa mentransfer kemampuannya sendiri. Sebagai contoh, kekuatan jiwanya tidak dapat mengambil bagian dalam kemampuannya yang terkait dengan Golden Dragon King Bloodline. Dia hanya bisa mentransfer dengan kekuatan esensi darah murni. Oleh karena itu, Tang Wulin tidak hanya melatih kemampuan penempaannya saat ia menempa. Dia juga merasakan perubahan di tubuhnya saat dia membiasakan diri dengan berbagai kemampuan yang dia dapatkan ketika dia memperoleh 4 cincin jiwa. Ini adalah hal terpenting baginya. Ketika senja datang, Tang Wulin menyeret tubuhnya yang lelah ke kabin. Satu-satunya yang dia inginkan setelah makan malam yang enak adalah tidur yang nyenyak. Ketika dia berbaring di tempat tidur, dia merasakan seluruh tubuhnya rileks dan tiba-tiba merasakan sensasi yang menarik. Dia telah berkultivasi dengan susah payah selama ini untuk terus meningkatkan dirinya. Dia selalu memikirkan kekurangannya ketika dia memperhatikan orang lain yang lebih kuat dari dirinya sendiri saat dia mengejar jejak teman-temannya. Sekarang setelah dia menjernihkan pikirannya, dia berhenti dan berbalik untuk melihat sesekali untuk menyadari bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Dia telah maju dengan cepat selama ini.
Itu mirip dengan apa yang dia rasakan terhadap beberapa kenalan sebelumnya seperti Zhang Yangzi dan Wang Jinxi yang memotivasi dia untuk naik lebih cepat pada awalnya. Mereka sekarang juga termotivasi untuk mengejar kemajuannya. Tanpa memperhatikan, dia hampir menjadi orang yang mampu memasuki pelataran dalam Akademi Shrek. Tidak hanya dia anggota Aula Pertempuran Jiwa Tang Sekte, dia juga seorang murid dari Sekte Master Sekte Tubuh. Betapa ajaibnya dunia ini. Dia tiba-tiba merasakan gelombang kebahagiaan. Setiap orang memiliki definisi kebahagiaan yang berbeda. Bagi sebagian orang, kebahagiaan terasa puas. Bagi orang lain, kehidupan yang ringan dan menyenangkan berarti kebahagiaan. Namun, Tang Wulin secara bertahap menyadari bahwa kedua jenis kebahagiaan ini bukanlah yang ia cari melalui pertumbuhannya. Kebahagiaannya berasal dari kekuatannya, keinginannya yang terus-menerus akan kekuatan untuk kemajuan yang stabil menuju tujuan yang lebih tinggi dan arah yang lebih jauh. Dia masih bisa samar-samar mengingat kata-kata yang diucapkan ayahnya ketika dia masih muda. Kepuasan bisa membuat seseorang bahagia seumur hidup, tetapi ini saja adalah kebahagiaan yang biasa-biasa saja dan tidak ambisius. Hanya keserakahan yang tak terpuaskan yang dapat memotivasi seseorang, karena keserakahan akan memungkinkan kemajuan seseorang yang berkelanjutan sementara kerja keras memungkinkan seseorang untuk terus meningkat. Sangat mungkin bahwa 99% dari bakat alami dihasilkan murni oleh keberuntungan. Namun, tanpa 1% kerja keras itu, semuanya akan menjadi sia-sia. Tang Wulin tidak pernah benar-benar memahami kata-kata ayahnya sampai sekarang dan menyukai keserakahan. Dia menyukai keserakahan untuk mengejar kekuasaan, bersama dengan rasa pencapaian yang telah mencengkeramnya berulang kali. Tujuan utamanya adalah Laut Bintang. Gedebuk, Tang Wulin hampir melompat dari tempat tidur dan secara naluriah melompat ke tanah dengan bunyi pelan. Pintu balkon terbuka, dan Mu Ye menatapnya dengan senyum palsu terpampang di wajahnya sementara tangannya disimpan di sakunya. Sepertinya saya belum puas diri. Ini bagus. Mu Ye mengangguk ke arah Tang Wulin. Tang Wulin tidak dapat membantu jatuh ke trans ketika dia melihat guru yang menghalangi Great Beast pagi ini tepat di depannya. Dia bahkan merasakan rasa tidak percaya bahwa gurunya adalah makhluk yang sangat kuat. Guru, Tang Wulin memberi hormat pada Mu Ye dengan hormat. Ini sulit, tapi aku akhirnya merasakan ketulusan padamu. Ayo pergi. Mu Ye melambaikan tangannya pada Tang Wulin. Tang Wulin tertegun sejenak. Apa yang kita lakukan? Mu Ye berseru, kami sedang berlatih. Tang Wulin berbicara dengan heran, saya pikir itu sudah berakhir. Kebangkitan kedua jiwa bela diri saya selesai, bukan? Mu Ye menjawab dengan jujur, sekarang, siapapun yang memberitahumu itu telah berakhir. Itu hanya tahap pertama dan juga tahap pelatihan yang paling mudah. Anda akan memulai tahap kedua pelatihan. Mungkinkah Anda sedang mencoba malas sekarang? Petik 2, sudut mulut Tang Wulin sedikit berkedut. Hanya 49 hari penyiksaan di ambang kematian, hanya. Guru, bukankah kamu berpikir bahwa muridmu yang berharga pantas istirahat sekali saja? Relaksasi yang memadai baik untuk mengangkat diri selangkah lebih dekat, Tang Wulin menyatakan dengan tulus. Itu untuk orang biasa, kamu biasa. Kamu monster kecil dari Akademi Shrek. Berhentilah bicara omong kosong, pergi. Sosok Mu Ye melintas saat dia mengucapkan kata-kata itu sebelum dia memegang Tang Wulin. Pada saat berikutnya, keduanya sudah berada di permukaan laut sekali lagi. Guru, dapatkah kamu bersikap tidak terlalu kejam padaku? Tang Wulin meratap sedih. Jangan beri aku itu. Apakah kamu akan berhasil jika aku tidak pernah kejam kepadamu? Kakekmu pernah mengatakan kepadaku bahwa jika dia memperlakukan aku dengan lebih kejam selama tahun-tahun awal saya bahwa saya mungkin bisa menjadi lokomotif sejati. Wajah Tang Wulin dipenuhi dengan frustrasi. Sepertinya bermain sebelum gurunya tidak berguna. Kalau begitu, aku hanya akan bekerja lebih keras. Pada kenyataannya, dia tidak pernah berpikir untuk malas sama sekali. Yang mengejutkan, Mu Ye tidak membawa Tang Wulin terlalu jauh dari kapal kali ini. 49 hari pertama kultivasi adalah tahap pertama, terutama dimaksudkan untuk memeras potensi dari tubuh Anda dengan harapan bahwa Anda akan didorong untuk menyelesaikan kebangkitan kedua jiwa bela diri Anda dan menyesuaikan seluruh tubuh Anda. Sekarang ini selesai, kami akan melanjutkan dengan penyempurnaan eksternal. Kekuatan tubuh Anda, bakat alami, dan esensi darah sangat mengesankan. Itulah sebabnya saya datang dengan ide bagus ini untuk memberi Anda sensasi yang benar-benar menyenangkan.
Petik 2. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tang Wulin merasakan rambutnya berdiri setelah mendengar kata-kata Mu Ye. Sensasi yang menyenangkan. Sensasi menyenangkan macam apa yang dia bicarakan? Petik 1. Tali yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui melilit tangan Tang Wulin sementara ujung tali lainnya diikat ke ekor kapal besar samudera di kejauhan. Setelah itu, Tang Wulin berubah menjadi benda terseret di permukaan laut. Rasanya seperti kapal yang melaju dengan kecepatan seperti biasanya. Namun, perasaan itu benar-benar berbeda sekarang karena ia diseret dari belakang kapal. Tanpa lengannya untuk menyeimbangkan dirinya, itu benar-benar mustahil baginya untuk berdiri. Tang Wulin bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata keberatan. Pada saat ini, dia sudah diseret sampai dia tampak seperti sedang terbang di permukaan laut. Tubuhnya terus-menerus dicelupkan ke laut, bertabrakan dengan ombak yang dahsyat sebelum dia tiba-tiba diseret keluar dan terbanting ke permukaan laut. Dia tampak tidak lebih dari bayangan hitam kecil yang naik dan turun ketika dilihat dari kejauhan. Lautan tidak memiliki alasan atau ritme. Dia melayang dan tenggelam ketika dia terus-menerus menyerang di lautan. Yang terburuk, Mu Ye juga secara langsung menyegel kekuatan jiwa dan esensi darah Tang Wulin, membuatnya tidak mampu menggerakkan energi di tubuhnya untuk mendukung dirinya sendiri. Ini juga bentuk penempaan. Lautan menempa tubuhmu. Cher, tahap kedua, berapa lama itu akan bertahan? Suara Tang Wulin terdengar sebentar-sebentar bersamaan dengan suara ombak. Sampai kita tiba di benua bintang Luo. Pada saat Tang Wulin kembali ke kamarnya 1 jam kemudian, dia tampak seperti genangan lumpur. Mu Ye memiliki kontrol yang sangat baik terhadap kondisi tubuhnya setelah semua sesi pelatihan ini. Dia selalu bisa mengakhiri pelatihan ketika dia tidak bisa mengambilnya lagi. Tang Wulin juga tidak pernah mengecewakannya. Setelah beberapa jam diseret di permukaan laut, tubuh Tang Wulin sekarang merah dan bengkak. Mu Ye tidak segera menghapus segel pada esensi darah dan kekuatan jiwa Tang Wulin, tetapi ia menggunakan ramuan khusus dari sekte tubuh di seluruh tubuhnya sebelum ia melakukannya. Saat dia melakukan ini, dia juga memaksa Tang Wulin untuk mengolah kaki bersilang. Hari-hari pahit seperti itu baru saja dimulai. Tang Wulin menghabiskan hampir setiap hari dalam kesusahan dan penderitaan yang dalam sampai dia diberitahu bahwa dia telah tiba di benua bintang Luo. Ketika hamparan hitam muncul di cakrawala di kejauhan, Tang Wulin hampir tergerak untuk menangis. Dia akhirnya hidup melalui hari-hari penderitaan. Orang-orang dari benua bintang Luo juga bersorak serempak, karena ini adalah rumah bagi mereka. Pesisir bintang Luo benua tampak sangat mirip dengan benua Dou Luo jika dilihat dari kejauhan. Bahkan gaya arsitektur dermaga di kejauhan juga sedikit berbeda dari Dou Luo benua. Semua upacara penyambutan yang megah dan sisanya hanyalah formalitas belaka bagi orang-orang dari Akademi Shrek. Di sini, kedua kora diplomatik akhirnya berpisah setelah perjalanan yang begitu panjang. Korps diplomatik benua bintang Luo langsung diberhentikan untuk liburan, sedangkan korps diplomatik benua Dou Luo baru saja memulai kunjungan mereka. Ini akan menjadi itinerari. Awalnya kita akan tiba di ibu kota Star Luo kontinen di Star Luo Empire, Star Luo City. Kemudian, kita akan berpartisipasi dalam serangkaian kompetisi sparring. Target utama dari program pertukaran adalah tim perwakilan Royal Star Luo Academy. Lalu kita akan menuju ke Bab 588, Undangan ke sebuah kompetisi. Suara dingin Wu Zhangkong memberitahu masa apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sebagian besar pengumumannya adalah tentang pertukaran siswa akademi dan beberapa kegiatan tamasya di beberapa tempat menarik di Star Luo kontinen. Di antara semua siswa, Tang Wulin paling mendengarkan dengan amat. Wajahnya juga dipenuhi antisipasi. Yang lain, bahkan para gadis, jauh lebih tenang daripada dia. Kapten, kenapa kamu terlihat sangat bahagia? Su Lizhi menyentuh Tang Wulin dan bertanya dengan suara lembut. Hah, apakah aku? Tang Wulin menyentuh wajahnya sendiri. Matamu dipenuhi dengan kerinduan. Su Lizhi tertawa bodoh. Tang Wulin tertawa kecil. Itu benar. Bagaimana mungkin dia tidak menantikan ini? Mereka akhirnya membebaskan diri dari laut. Ketika dia memikirkan kembali hari-hari di laut setelah mereka diserang, sensasi sakit, mati rasa, dan gatal yang dia rasakan, dia gemetar bahkan dalam cuaca yang sangat hangat. Dia akhirnya bebas dari beban. Konon, perjalanan 2 bulan di lautan juga merupakan perjalanan perubahan besar baginya. Orang yang telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Di bawah pengaturan Star Luo Empire,
Mereka pertama-tama beristirahat di kota di tepi laut selama 1 malam, kemudian mereka naik kereta jiwa ekspres langsung ke Star Luo Empire dan menuju ibu kotanya, Star Luo City. Selamat siang, Penatua Kai. Sebagai perwakilan resmi Kekaisaran Bintang Luo, Sekretaris Negara untuk Luar Negeri, Sima Lanxiao selalu sopan terhadap Penatua Kai. Halo, jawab Penatua Kai datar. Sima Lanxiao tersenyum. Penatua Kai, saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda. Kami baru saja menerima kabar bahwa ada kompetisi besar yang sedang berlangsung untuk Soul Masters muda di ibu kota Star Luo Empire kami. Secara kebetulan perhentian pertama dari rencana perjalanan Anda dalam perjalanan ini adalah Star Luo City. Para siswa Akademi Shrek yang Anda bawa bersama Anda juga merupakan generasi yang luar biasa dari generasi mereka, dan saya ingin tahu apakah mereka akan tertarik untuk ikut serta dalam kompetisi Jiwa Masters muda kita. Mereka mungkin sedikit kurang beruntung dalam hal usia, tetapi ini tentu saja kompetisi tingkat termegah dan tertinggi untuk generasi muda dari Star Luo kontinen. Jika siswa Anda dapat berpartisipasi, mereka pasti akan menjadi sorotan utama kompetisi. Ini akan menjadi cara yang bagus untuk mempromosikannya. Petik 2. Penatua Kai tersenyum polos. Kami hanya di sini untuk pertukaran. Tidak perlu bagi kami untuk memasuki kompetisi. Sima Lanxiao berkata, Penatua Kai tidak akan merepotkan sama sekali. Dengan kemampuan para siswa Akademi Shrek ini, mereka dapat melewati babak penyisihan. Mereka akan memulai dari babak penyisihan. Tidak akan terlalu banyak waktu Anda. Juga, kami dapat menjamin keselamatan mereka. Petik 2. Penatua Kai melirik Sima Lanxiao dan berkata dengan datar, saya tidak khawatir tentang itu. Sima Lanxiao sedikit terpana, tapi dia segera mengerti dia. Pandangannya sedikit berkedip. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan murid-muridmu. Penatua Kai tersenyum tipis. Keyakinan berasal dari kekuatan sejati. Jika kamu bersikeras agar kita mengambil bagian dalam kompetisi tidak peduli apapun, itu bukan berarti kita tidak bisa, tetapi hadiah untuk sang juara haruslah menjadi tulang jiwa. Ekspresi Sima Lanxiao berubah. Secara alami, dia sangat menyadari apa itu tulang jiwa. Bahkan 20.000 tahun yang lalu, ketika benua Douluo masih berada di era abad pertengahan, tulang jiwa adalah harta yang mutlak dari harta karun. Di zaman modern, kelangkaan tulang jiwa tak terbayangkan. Tulang jiwa berasal dari jiwa binatang, tetapi setiap jiwa binatang menghasilkan cincin jiwa yang berbeda. Probabilitas bahwa tulang jiwa akan diproduksi adalah 1 dari 10.000. Hanya dalam 100.000 tahun jiwa buas dapat tulang jiwa ditemukan dengan pasti. Di benua Douluo, di mana populasi binatang buas telah layu dan tersebar, sangat sulit untuk mendapatkan tulang jiwa. Jika salah satu klan besar mewariskan tulang jiwa dari generasi ke generasi, itu akan menjadi harta paling berharga dari keluarga, keberadaannya juga akan menjadi rahasia yang dijaga ketat. Meskipun keadaan di benua Bintang Luo sedikit berbeda dari benua Douluo, tulang jiwa tidak kalah langka di sini. Penatua Kai, kompetisi kami disebut kompetisi elit master jiwa muda peringkat tinggi kontinental dan ada beberapa kategori yang berbeda. Ada kompetisi solo, kompetisi tim, kompetisi Meisha, dan lainnya. Tentang tulang jiwa yang telah Anda sebutkan, kami hanya memiliki satu yang dipersiapkan untuk juara kompetisi solo terintegrasi. Dalam kontes tim, hadiah utama kompetisi 7 anggota tim adalah satu bagian dari logam halus untuk setiap anggota. Untuk kompetisi 2 lawan 2, kompetisi hadiah adalah item semangat 10.000 tahun. Hadiah utama untuk juara kompetisi Meisha adalah Meisha hitam dan ungu untuk runner-up dan runner-up kedua. Jadi, dalam situasi di mana hanya ada satu bagian dari tulang jiwa, apa yang Anda? Alis Penatua Kai sedikit naik. Dia tidak menyangka bahwa hadiah untuk kompetisi Elite Masters jiwa muda peringkat tinggi kontinental dari benua Bintang Luo menjadi semurah ini. Tidak hanya ada tulang jiwa, tetapi hadiah lainnya juga sangat menarik. Kedengarannya bagus, tapi perbedaan antara hadiah untuk berbagai kategori tampaknya agak banyak. Roh logam halus, Meisha, dan rumput roh surga dan bumi baik-baik saja, tetapi mereka hampir tidak jarang seperti tulang jiwa. Sima Lanxiao berkata, alasan mengapa hadiah untuk 1 lawan 1 adalah karena dermawan ini adalah karena kategori ini dikenal sebagai tantangan tanpa batas. Selain itu, para peserta harus menandatangani surat pengabaian. Hanya hadiah yang sangat berharga yang dapat menarik sejumlah besar peserta. Kategori 1 lawan 1 juga merupakan kompetisi paling penting di antara semua kategori.
Petik 2. Ini berbeda dari situasi di benua Douluo. Di Douluo kontinen, pertempuran tim 7 lawan 7 adalah puncak acara. Namun, di tempat ini, kepahlawanan individualistis jelas lebih dianjurkan. Apa batasan partisipasi? Penatuakai bertanya dengan kasar. Sukacita muncul dalam hati si Malanxiao. Dia tahu bahwa dia sedikit terpengaruh. Di bawah 20 tahun. Tidak ada batasan lain, terutama untuk kalian semua dari Shrek Academy. Oke, jawaban Penatuakai hanya terdiri dari satu kata sederhana. Tang Wulin dan yang lainnya sangat bingung. Mereka baru saja tiba di benua Bintang Luo, dan mereka akan menghadapi kompetisi baru. Mereka saat ini duduk di atas kereta jiwa ekspres yang mewah, menikmati pemandangan yang unik bagi benua Bintang Luo. Dibandingkan dengan kota-kota yang ramai dan mekanis di benua Douluo, benua Bintang Luo jelas lebih primitif. Bagaimanapun, benua Douluo telah dikembangkan untuk durasi yang jauh lebih lama dibandingkan dengan benua Bintang Luo. Kecepatan kereta jiwa juga jauh lebih lambat. Di luar jendela, hutan dan danau muncul tanpa akhir. Udara begitu jernih sehingga mata mereka bisa melihat jauh ke kejauhan. Mereka sesekali melewati beberapa kota. Di bawah pengawasan ketat, mereka bisa melihat bahwa masih ada kesenjangan dalam modernisasi antara sini dan benua Douluo. Makanan dari benua Bintang Luo tidak jauh berbeda dengan makanan dari benua Douluo. Masakan yang sangat mewah disajikan di kereta untuk para anggota korps diplomatik. Mereka menikmati pemandangan saat mereka makan makanan lezat. Ini sebenarnya pengalaman pertama mereka dari perjalanan yang santai. Paling tidak, setelah mereka bergabung dengan Shrek Academy, mereka tidak pernah bersenang-senang. Ada juga anggota korps diplomatik dari Royal Star Luo Academy di kereta yang sama dengan Tang Wulin dan yang lainnya. Mereka semua duduk di pelatih yang sama. Ketika mereka baru saja naik kapal, ada beberapa gesekan di kedua sisi. Namun, mereka secara bertahap membiasakan diri satu sama lain dan tidak pernah benar-benar terlibat konflik. Kursi di kereta diatur sedemikian rupa sehingga dua pasang penumpang akan duduk saling berhadapan dengan meja di antara mereka. Gu Yue duduk di samping Tang Wulin. Su Lizhi duduk di seberangnya sementara Ye Xinglan duduk berhadapan dengan Gu Yue. Xie Xie, Su Xiaoyan, Yue Zhengyu, dan Yuanen Yehui duduk di meja lain. Saat ini, Tang Wulin dan Su Lizhi melahap semua makanan yang bisa mereka dapatkan. Mereka tidak berhenti sejak mereka naik kereta. Bagi mereka, tidak ada yang lebih penting daripada makan. Di sisi Royal Star Luo Academy, 4 duduk di setiap meja juga. Tatapan mereka akan beralih ke Tang Wulin dan yang lainnya setiap saat. Cowok itu benar-benar bisa makan, kata seorang gadis muda dengan lembut, dan dia terlihat cukup tampan juga. Gadis lain yang duduk di seberangnya tidak bisa menahan tawanya. Zhen Zhen, apa kamu mencoba merampok buayan? Dia 4 atau 5 tahun lebih muda dari kita. Dia kapten tim perwakilan dari Akademi Shrek. Apakah kamu melihat ketika binatang lautan dikelilingi oleh kita? Jiwa bela diri yang tidak dikenal yang dia lepaskan, itu tampak seperti banjir naga benar-benar kuat. Dia sangat muda, tetapi dia sudah memiliki 4 cincin. Jangan meningkatkan moral orang lain dan mengurangi keberanianmu sendiri. Kapten kita sudah peringkat 45, dan dia tentu saja tidak lebih lemah darinya. Selain itu, kapten kita sudah menguasai satu kata baju zirah pertempuran. Dia, di sisi lain tangan, tidak memiliki satu set lengkap baju perang. Petik 2, Bab 589, ke laut. Siswa Royal Star Luo Academy mencuri pandang ke Tang Wulin dan yang lainnya saat mereka berbisik di antara mereka sendiri. Aku pernah mendengar bahwa Kekaisaran telah mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi Elite Masters Jiwa Muda tingkat tinggi kontinental tahun ini. Aku pikir pertemuan kita berikutnya akan berada di panggung kompetisi. Kompetisi apa itu? Mereka mungkin berasal dari Akademi Shrek, tetapi mereka masih lebih muda dari kita. Kurasa mereka akan berada di kompetisi junior. Setidaknya dengan begitu, mereka mungkin bisa ikut kejuaraan. Tidak, saya pikir mereka berpartisipasi dalam kelompok pemuda. Kekaisaran menjadi sedikit tidak adil dengan ini. Yah, kamu tidak bisa mengatakan itu. Lagi pula, kita adalah tuan rumahnya. Bagaimanapun, kita harus memukul mereka dengan keras sejak awal. Aku mendengar bahwa Monster Academy juga akan ambil bagian. Apakah ini pertarungan antara Shrek yang benar dan yang salah? Seorang siswa perempuan menutup mulutnya dan tertawa. Hati-hati dengan kata-katamu. Kekaisaran memegang Akademi Monster dengan hormat.
Saat dia memasukkan dimsum ke dalam mulutnya, Tang Wulin tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Monster Academy, apa itu tadi? Evolusi kedua dari jiwa bela dirinya telah membawa banyak perubahan lainnya. Kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas dan jiwa bela diri Kaisar Blue Silver telah bergabung bersama sepenuhnya, membawa peningkatan yang komprehensif untuk kemampuannya. Misalnya, pendengarannya menjadi lebih sensitif. Kapten, apakah kamu merasa gugup menaiki kereta jiwa? Xie tertawa pelan. Tang Wulin menatapnya dengan marah. Ini bukan federasi. Kurasa kita tidak akan bertemu Tuan Roh Jahat. Yang mengatakan, pengalaman sebelumnya naik kereta jiwa tidak benar-benar meninggalkannya dengan kenangan indah. Hampir setiap waktu, ia dihadapkan pada sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia bahkan nyaris lolos dari kematian pada satu kesempatan. Akademi telah mengirimnya ke benua bintang Luo sebagian untuk membuatnya bersembunyi dari ancaman Tuan Roh Jahat. Namun, Tang Wulin masih dalam suasana hati yang baik. Meskipun apa yang telah dia alami selama 2 bulan terakhir dapat dilihat sebagai cobaan yang menyedihkan, dia masih berhasil menembus peringkat ke-40 pada akhirnya dan mendapatkan cincin jiwa 10.000 tahun yang menyebabkan kebangkitan kedua jiwa-jiwanya. Dia telah mengalami transformasi total, dan dia akhirnya menyusul langkah rekan-rekannya, baik dalam hal basis kultivasi dan jiwa bela dirinya. Dia bisa menembus level ke-5 segel Raja Naga Emas kapan saja, dan dia tidak akan dihadapkan dengan ancaman apapun untuk saat ini. Penempaannya secara resmi mencapai peringkat ke-6. Karena persiapannya yang cukup, dia telah menyelesaikan penempaan roh dan penempaan sekering dari 3 jenis logam. Dia dengan mudah mencapai standar pandai besi peringkat 6, memang, untuk pangkat itu, dia sudah bisa dianggap sebagai tangan lama. Tentu saja, dia masih memiliki jalan panjang jika dia ingin mencapai pangkat pengrajin surgawi. Tidak hanya dia perlu untuk lebih meningkatkan basis kultivasinya, tetapi juga keterampilan multilogam penempaan sekering dan penempaan roh. Yang paling menggerahkan Tang Wulin adalah kecepatan kultivasinya. Setelah kebangkitan kedua jiwanya, dia bisa mendapatkan 2 kali hasil dengan setengah upaya menggunakan metode surga misterius. Saat ini, nilai 1 hari untuk mengembangkan kekuatan jiwanya akan memakan waktu 3 hari sebelumnya. Ketika yang lain mencapai peringkat 40, kecepatan kultivasi mereka menurun. Di sisi lain, miliknya sangat meningkat. Dengan tingkat peningkatan seperti ini, pada saat dia berusia 20 tahun, dia yakin bahwa dia akan mencapai peringkat ke-60. Jika dia bisa menyelesaikan armor perang 2 kata pada saat itu, maka dia benar-benar akan bisa bergabung dengan barisan para ahli. Kecepatannya ini setidaknya 5 tahun lebih cepat dari Guru Wu saat itu. Dia menyatukan tangannya di belakang kepalanya dan dengan santai bersandar di kursinya. Ada sedikit senyum di wajahnya. Dia menikmati pemandangan di balik jendela. Ini adalah kesempatan langka baginya untuk menikmati momen itu. Apa itu? Apakah itu Mesya? Tang Wulin tiba-tiba menyadari bahwa di balik jendela, ada titik-titik hitam bergerak cepat di udara di langit yang jauh. Dia sedikit memfokuskan pandangannya dan menggunakan Purple Demon Eyes-nya. Yang dia lihat adalah armada Mesya. Model-model Mesya ini jelas berbeda dari yang ada di benua Douluo. Mesya jiwa dari benua Douluo pada dasarnya adalah humanoid sedangkan Mesya yang dia lihat sekarang memiliki berbagai bentuk yang berbeda. Mereka dalam bentuk berbagai binatang dan tidak seperti apapun yang pernah dilihatnya. Jadi ini adalah Mesya Star Luo Empire. Bintik-bintik apa itu? Tang Wulin tiba-tiba melihat bahwa sesuatu mulai menyala pada Mesya. Pada saat yang sama, Penatua Kai, yang telah duduk dengan mata tertutup rapat, tiba-tiba membukanya. Dia berbalik dan melihat ke arah pemandangan di luar jendela. Serangan musuh. Tang Wulin menjerit dan segera melompat dari kursinya. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi. Semburan aura dingin tiba-tiba muncul dari kursi di depan. Tak lama kemudian, seberkas cahaya dingin berputar-putar di langit-langit pelatih. Tiba-tiba, semua orang merasakan angin dingin bertiup melewati puncak kepala mereka, dan bagian atas dari pelatih itu tertiup angin. Angin kencang melolong saat meniup ke pelatih. Tubuh Wu Zhangkong melintas dan meraih Tang Wulin. Ujung jari kakinya mengetuk lantai saat dia melompat ke langit. Pada saat kritis ini, kualitas pribadi Tang Wulin terwujud. Seketika setelah dia mengangkat alarm, tanaman merambat Blue Silver Grass sudah keluar seperti segerombolan lebah dan membungkus teman-temannya. Yang lain tetap tenang juga. Lingkaran cincin hijau dilepaskan dari tubuh Gu Yue dan menyelimuti seluruh pelatih. Semua orang di pelatih merasakan tubuh mereka lebih ringan.
Detik berikutnya, Wu Zhangkong sudah di udara. Tubuh Tang Wulin bergetar ketika sulur Blue Silver Grace setebal lengan terayun ke atas dengan kekuatan besar dan membawa semua temannya keluar dari pelatih. Bukan hanya tim dari Shrek Academy. Blue Silver Grace-nya juga meliput para siswa yang kebingungan dari Royal Star Luo Academy. Para siswa Akademi Shrek telah bekerja sama dengannya dan langsung melompat ke atas. Para siswa Royal Star Luo Academy, di sisi lain, ditarik keluar dari pelatih oleh kekuatan semata-mata Tang Wulin. Pada saat itu, pemandangan aneh muncul di kereta jiwa. Sosok yang bersih, putih dan dingin naik ke langit sambil menarik seseorang. Orang yang berada dalam genggamannya melepaskan banyak tanaman rambat kebiruan yang gelap sementara dia membawa sekelompok orang lain di bawahnya. Ini adalah evolusi jiwa bela diri Tang Wulin. Dengan kekuatan tarik dari rumput Blue Silver sebelumnya, jika dia ingin menarik banyak orang ini, dia harus mengandalkan kekuatan lengannya. Mungkin mustahil baginya untuk mencapai prestasi ini. Tepat setelah mereka melompat keluar dari pelatih, suara raungan keras datang dari bawah mereka. Itu jelas meriam jiwa menghujani kereta jiwa. Ada sebanyak 100 Mesya yang terbang dari arah itu. Mesya terkemuka adalah merah mencolok. Namun, itu berbeda dari Mesya merah Muye. Mesya merah ini berbentuk Goshawk. Itu mengembangkan sayapnya dan bergerak dengan kecepatan luar biasa. Hampir bersamaan dengan ledakan, itu muncul di atas kereta jiwa. Ledakan dahsyat itu membuat semua pelatih kereta jiwa terbalik. Api menjulang ke udara, dan dengan raungan nyaring, pecahan peluru berserakan dan terbang kemana-mana. Kereta ekspres ini mengangkut sejumlah besar anggota korps diplomatik dari benua Dou Luo. Setelah mereka memasuki benua Bintang Luo, meskipun mereka telah berpisah di kota tepi laut, setidaknya setengah dari mereka menuju Bintang Luo City, dan mereka semua berada di kereta jiwa ini. Saat itulah pemandangan aneh lainnya terjadi. Lapisan cahaya perak terpancar dari kereta jiwa yang berputar. Api dari ledakan dengan cepat padam. Setelah serangkaian putaran di udara, kereta jiwa menabrak tanah, tapi itu melakukannya saat diselimuti cahaya perak. Ledakan itu sebagian besar mempengaruhi permukaan kereta. Meskipun kereta itu sendiri telah mengalami kerusakan cukup banyak, itu tidak hancur berkeping-keping seperti yang dibayangkan penyerang mereka. Tak lama setelah itu, sebuah kolom cahaya perak yang cemerlang dan mempesona tiba-tiba meledak ke langit. Itu langsung menuju ke arah Mesya merah saat ia melontarkan ledakan. Mesya merah terlalu cepat, seperti gambar ilusi di langit, itu melintas dan terwujud beberapa ratus meter jauhnya saat ia menghindari kolom cahaya perak. Atap kereta terbuka, dan kerumunan orang bergegas keluar. Saat itu, sinar jiwa dari berbagai warna bersinar terang dan armada Mesya berlari dengan cepat dari dalam kereta jiwa. Itu adalah pengawal Mesya Kekaisaran Bintang Luo yang ditugaskan untuk melindungi korps diplomatik. Mereka kebanyakan adalah Mesya ungu, bersama dengan 4 Mesya hitam, berjumlah total 30. Melonjak ke udara, mereka menembakkan sinar jiwa secara bersamaan untuk menghentikan musuh. Semua Mesya yang menyerang memiliki tanda tengkorak di dada mereka. Ciri yang paling mencolok dari tengkorak itu adalah pola nyala api hijau yang membakar di dalam rongganya, memberi mereka penampilan yang sangat menakutkan. Penatu Akai bangkit ke udara. Bulan perak bersinar, dan dia mengunci auranya ke Divine Mesya musuh. Itu karena perlindungannya bahwa kereta jiwa tidak bertemu dengan bencana besar. Meski begitu, ada banyak anggota korps diplomatik yang terluka ketika kereta jiwa mulai bergulir. Tang Wulin mengertakkan gigi dan menatap Xie. Kamu sudah membawa sial itu. Xie berkata dengan ekspresi polos, Kapten, bukan aku yang membawa sial. Itu nasib burukmu sendiri. Wu Zhangkong berkata dengan dingin, berhentilah bicara omong kosong. Lindungi dirimu. Pergi melihat-lihat para pelatih dan selamatkan orang-orang sipil. Tidak mungkin bahwa semua orang di kereta itu adalah jiwa guru. Apakah itu staf atau penumpang umum, mereka semua adalah manusia biasa. Setelah bergulir kereta yang mengerikan tadi, nasib mereka masih belum diketahui. Bab 590, menyelamatkan orang. Pada saat ini, kerumunan orang sudah turun ke tanah. 8 siswa Shrek Academy dengan cepat masuk ke formasi. Tang Wulin berdiri di garis depan bersama Yuanen Yehui dan Ye Xinglan. Yue Zhengyu dan Xie ada di sampingnya, Gu Yue di punggungnya, dengan Su Xiaoyan dan Su Lizi di belakang. Ayo pergi. Kita akan menyelamatkan para penumpang, Tang Wulin memanggil dan memimpin kelompok ketika mereka berlari menuju kereta jiwa.
Siswa Royal Star Luo Academy baru saja dibebaskan oleh Blue Silver Grace dan belum benar-benar tenang. Beberapa tampak bingung, sementara yang lain tampak ketakutan. Jelas bahwa mereka belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Tang Wulin jelas yang paling tenang di antara mereka semua. Meskipun situasi di depan matanya tidak tampak optimis, setidaknya mereka memiliki bersama mereka, Penatua Hyperdou Luokai, yang telah mengambil alih perintah pribadi. Dengan kehadirannya, tidak perlu memikirkan diri mereka sendiri dengan Divine Messiah merah musuh. Meskipun jumlah lawan sangat tinggi, mereka memiliki Soul Master dalam jumlah besar di sisi mereka dan mereka juga memiliki Brigade Messiah Kekaisaran Star. Itu tidak mudah, tetapi mereka masih mampu mempertahankan diri. Satu-satunya hal yang membuatnya sedikit bingung adalah bahwa Mu Ye tidak berada di korps diplomatik. Ketika mereka baru saja tiba di benua bintang Luo, Mu Ye memberitahu Tang Wulin bahwa dia akan bepergian, dan bahwa dia akan datang mencari Tang Wulin di ibu kota Star Luo Empire. Jika tidak, siapa musuh-musuh ini di hadapan Guru Mu Ye? Sejak Tang Wulin menyaksikan pertempuran Mu Ye sebelumnya, dia telah dengan cermat menganalisis kemampuan Mu Ye. Guru Mu Ye jelas lebih kuat daripada Penatua Kai berdasarkan pada kemampuan khusus sekte tubuh saja. Di Duo Luo Benua, dia berada di puncak. Apakah dia tidak akan pernah bisa naik kereta jiwa? Di dalam hatinya, Tang Wulin merasa tertekan. Dia tidak pernah melakukan perjalanan yang mulus di kereta jiwa. Sementara itu, dia sudah tiba di depan kereta yang rusak. Cahaya keemasan melintas di tubuhnya saat lengan kanannya membesar dengan cepat. Sisik menutupi hampir seluruh tubuhnya dan lengan kanannya. Kekuatan garis keturunannya dirilis yang memungkinkannya untuk meraih sisi kereta dengan cakar naga emasnya. Dengan satu sentakan cepat dia merobek lubang ke dalamnya. Ada jendela juga. Yuanen Yehui tidak bisa tidak mengatakannya setelah melihat kekasaran Tang Wulin. Dia melemparkan pukulan dan menghancurkan jendela, lalu dia melompat ke kereta juga. Xinglan, Zheng Yu, tetap di luar untuk berjaga-jaga terhadap serangan baru. Lizzie dan Xiaoyan akan bekerja sama dengan kalian berdua. Gu Yue, tetap di luar juga. Xie, masuk dan bergabunglah dengan Yuanen dan aku untuk menyelamatkan para penumpang. Petik 2. Tang Wulin mendistribusikan anggota grupnya dengan cara yang sederhana, lalu dia adalah orang pertama yang bergegas ke kereta jiwa. Bagian dalam kereta jiwa itu berantakan-berantakan setelah terbalik. Potongan-potongan peralatan makan dan kaca jendela yang tak terhitung jumlahnya menutupi tempat itu. Ada juga banyak noda darah. Dengan mengikuti suara erangan mereka, Tang Wulin segera menemukan dua korban. Dia segera mengambilnya dan berlari keluar dari kereta jiwa. Ye Xinglan dan Su Lizzie secara terpisah menerima korban dan membawa mereka ke tempat yang aman. Siswa Royal Star Luo Academy sudah memahami situasi sekarang dan berlari untuk menawarkan bantuan. Sebelum mereka berhasil mencapai, mereka bisa melihat bahwa ada beberapa meriam jiwa yang melesat melewati garis pertahanan mereka dan terbang ke arah mereka di kejauhan. Oh, tidak, ini meriam jiwa. Seorang siswa perempuan Royal Star Luo Academy kaget. Dia kemudian melihat kilatan cahaya perak. Berdiri di luar kereta, Gu Yue tiba-tiba menghilang dan langsung muncul kembali di atapnya. 4 cincin jiwa bangkit ketika staf elemental di tangan Gu Yue mekar cahaya yang mempesona. Permata di ujung staf berubah menjadi warna biru yang memikat aneh. Bola api biru melesat keluar dan terbang menuju meriam jiwa. Ye Xinglan terbang ke atas kereta dengan pedang Star God di tangannya. Dia berdiri berjaga di samping Gu Yue. Gelombang kejut meraung ke arah mereka ketika meriam jiwa meledak di udara. Bintik-bintik cahaya bintang menjalin ke jaring besar, melindungi Gu Yue dan Ye Xinglan dari dampak gelombang kejut. Yue Zhengyu lebih lambat dari Ye Xinglan dengan 1 langkah, tapi dia sudah tiba di puncak kereta. Mereka bertiga berdiri berdampingan. Staf elemental Gu Yue mirip dengan baterai artileri jiwa. Aliran cahaya berkilauan. Bola api biru memiliki kekuatan serangan terkuat, pedang terbang terjauh, dan es raksasa memiliki kekuatan penetrasi terkuat. Serangan jarak jauh dari berbagai atribut terus mengalir keluar untuk memblokir meriam jiwa. Serangan tipe jiwa yang kadang-kadang berhasil dilewati semua diblokir oleh Ye Xinglan dan Yue Zhengyu. Bergerak ke samping ke sisi kiri mobil, suara Tang Wulin datang dari bawah. Mereka bertiga dengan cepat bergerak ke sisi itu. Ini berarti bahwa mereka telah menyelesaikan penyelamatan di mobil sebelumnya. Bekerja dengan mereka untuk menyelamatkan para penumpang, Kapten Royal Star Luo Academy berteriak lembut.
Dia membantu kelompok Akademi Shrek memindahkan korban yang diselamatkan oleh Tang Wulin dari lokasi kecelakaan. Sementara itu, pertempuran di langit tumbuh semakin kuat. Lampu merah dan perak menyala di ketinggian tertinggi. Warna langit terus berubah ketika dua kelompok besar saling bertabrakan. Di sisi lain, situasi di medan perang utama tidak optimis. Musuh yang masuk tampaknya sudah sepenuhnya siap. Daya tembak mereka kuat, dan kekuatan keseluruhan mesia mereka juga sangat kuat. Selain mesia merah, ada 8 mesia hitam lagi, lebih dari 30 ungu dan lebih dari 100 kuning. Partai mesia yang mereka bentuk meluncurkan serangan kekerasan. Meskipun Brigade Mesia Kekaisaran Star Luo adalah pejuang yang gagah berani, mereka dikuasai oleh musuh. Jumlah mereka terlalu banyak, akibatnya, mereka hanya berhasil menahan sebagian kecil dari serangan musuh. Ada 7 master jiwa dengan basis budidaya 7 cincin jiwa atau lebih di dalam korps diplomatik, tetapi bahkan dengan semuanya digabungkan, mereka masih kurang efektif daripada Wu Zhangkong saja, yang sudah cocok dengan Sky Ice Battle Armor-nya. Wu Zhangkong melepaskan kekuatannya dengan mudah di langit. Pedang Skyfrost di tangannya menjadi raksasa dan menghentikan sejumlah besar serangan jarak jauh. Dari kejauhan itu, dia mencoba yang terbaik untuk menjaga kelompok Akademi Shrek di bawah. Mengingat situasi saat ini, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Hanya memblokir lawan sudah cukup melelahkan. Daya tembak lebih dari 100 mesia tidak bisa digambarkan sebagai kekerasan lagi. Seluruh area sekitarnya diselimuti oleh fluktuasi energi yang mengerikan. Ledakan, sebuah meriam jiwa akhirnya berhasil melewati penghalang dan meledak di mobil yang jauh dari kelompok Tang Wulin. Sekaligus, api meletus darinya. Sementara ledakan mengerikan itu mengguncang mobil-mobil lain. Tang Wulin dan yang lainnya sudah menyelamatkan puluhan penumpang kereta. "Wulin, kita tidak bisa bertahan lagi. Cepat keluar," Gu Yue berteriak di bawah saat dia berdiri di atas kereta. Beberapa mesia dari Brigade Mesia Kekaisaran Star Luo telah dihancurkan. Situasi menjadi semakin buruk dari menit ke menit. Meskipun mesia merah berbentuk elang musuh itu sedikit lebih lemah dari mesia Kai, itu sangat cepat. Selain itu sangat tajam dengan serangannya terhadap Penatua Kai. Dia tidak bisa membebaskan dirinya dari serangan itu bahkan untuk sesaat. 2 pembangkit tenaga listrik hiper jauh di atas kekacauan di tanah. Seandainya tidak, kejatuhan pertempuran mereka bisa menjadi bencana besar. Tang Wulin menyelamatkan 2 penumpang lagi dari mobil. Masih ada 5 mobil lagi yang belum mereka cari. Pada titik ini mereka bisa menyerah, berbalik dan melarikan diri. Dengan kemampuan mereka dapat dengan mudah bertahan. Tapi ada nyawa tak berdosa dipertaruhkan. Tang Wulin melirik langit dan berteriak, semua orang bersiap untuk mundur. Pada saat yang sama, dia mengambil sesuatu dari saku dadanya dan dengan cepat memanfaatkannya. Ketika dia berteriak pada kelompok untuk mundur, dia sudah berlari ke mobil lain. Pada saat itu, pertempuran semakin memburuk. Mesia musuh menembak dengan cepat dari kejauhan, tetapi mereka akhirnya selesai dengan serangan jarak jauh. Setelah menembaki Brigade Korps Diplomatik, para mesia mengeluarkan senjata jarak dekat mereka berturut-turut saat mereka berlari dengan kecepatan penuh. Jumlah mereka yang banyak memberi mereka keuntungan luar biasa sehingga mereka bisa mengalahkan lawan yang bahkan lebih tinggi. Suara dingin Wu Zhangkong menggema dari langit, "Mundur. Ambil korban saat kau pergi." Saat dia berbicara, Sky Ice Battle Armor muncul dengan cahaya putih menyilaukan, sementara dia melayang ke arah lawan seperti embusan salju. Pedang Skyfrost yang diperbesar bersinar terang saat sinar cahaya biru es dikeluarkan dari langit.